So you must understand. يعني تدل أنها تعرف بالعربية. نحن تكلمنا بالعربية. Of course. So who is the born from the Mary? Who's the born? Where is born? Jesus was born by Maria. That's it. Mary, okay, but you say from the heaven. This is bullshit, statement from you. From the heaven. He's born from the Mary, but now you say that. But you say from the heaven. John 6 There was no verse 38. eyewitness Say, I came down you from heaven. coming down from the heaven. Listen to us. I turun from heaven. Jadi turun dari sorga. No. He's born. Because of myself, from the Mary. because I was sent. No eyewitness knowing that Don't Jesus speak Christ Indonesia. was Please. sitting down Don't from speak heaven. Indonesia. Only English, please. Yeah, okay. Don't mention I about came sorga down or nothing. from This sorga. heavens. We don't know in English sorga. We don't know in English Allah. We don't know. Not Just because say of purely is English. Okay? No, okay. I hope so. We can practice English here The father of because I rarely speak who's the English. father? Evita, who is the father of Jesus Christ? What is the The name? Father of Jesus Christ. The name of the Father of Jesus Christ is Yehovah. No. Hey, no, in We English. say Jehovah. Father We of couldn't find. We couldn't find spelling of Yehovah. Yehovah. We couldn't find about this term Yehovah. We know why W H. Yop hey wow hey. Yop hey wow hey. Yeah. Hey, stupid woman! Don't say anything. Stop. You are stupid more than me. You are more stupid than me. If you are clever than me, you can understand what I'm saying. Why in King James version Jesus Christ was giving a promise to give 100 wives, while in Indonesia no one give wife in Indonesia. I understand that. I think he never The she never verses you I misled think she never read And this, frame you it. know, Bible A in English. Muslim always English frame word. and mislead Never read to the it. public. Weha. Weha is You Indonesian word. mislead the Muslims public No. by saying 100 wives is Bukan Yahweh. about the person, but actually You very You not said about in the English. wives. You very No. So say in English, who is your God name? Jehovah. Nah, you said no dia jawab in Indonesia. Jehovah God. Say Only in English. Father. Only one God. Jehovah is Why? Verse number 6. and this Mentioning is that the only one eternal God is life is to Father. know you Only one as the Lord. only Christ. true God. Mana turun dulu ya Bang Barokah ya. Anak lagi mau break dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Why Vita, you are making joke here? Why you are making joke here? Yang ketawa soal Arab. But you don't understand what I'm Yang saying. paling lucu Inggris udah gabrol, terus bahasa Arab sok-sokan. La ilaha illallah, dia kemudian ilah dan Allah sama. Ya lah, ilaha itu kan sesembahan. That's still you repeat Sesembahan itu stupid kan from bukan yang you. maha. About the stupidity. Sesembahan itu tidak About the maha. stupidity. Don't repeat again. Jangan kau tunjukkan, makin kau tunjukkan kebodohanmu itu deh. Don't show us. Kau memang You are apa stupid. yang benar kau anggap bodoh karena Nah, kau bisa Tadi udah salah. listen to me. Sekali kau bilang WK Yang gitu kau bilang sekalian tadi. Yang namanya la ilaha illallah, la namanya nafi.
bukanlah artinya tidak. Nafi men tidak ada. Ilaha, this is sebut sifat. Ilaha itu Tidak ada kan Tuhan. sesembahan. Dengar, itu bukan saya Allah, yang pintar beda bahasa Arab. antara Cuma, ilah dan- okay, we talk Arabic full conversation, eh? You understand? In I English. don't understand If Arabic. you don't but understand, I don't only teach me know about a Arabic. If you don't Because understand, don't I teach me know Arabic. about You Sif, astray. al-ilah. Listen to me. If you don't understand, don't If repeat about your ilaha. stupidity to me. You astray. Listen to me. Beda al-ilah dan ilaha ya. Al-ilah itu Allah. Nggak ada dalam bahasa Arab Dewa al-ilah. tertinggi. Kalau Nggak ilah ada itu di dalam bahasa sesembahan, Arab tidak al-ilah. berarti dia dewa No, tertinggi. Ilah itu no one Tuhan. you can find it Dewa-dewa. about al-ilah. Al-ilah Derajatnya lebih rendah itu dari one al-ilah. word disebutnya Al-ilah lafzul itu jalalah. beda derajat Lafzul dengan jalalah al-ilah. itu yang jadi kalian satu, tidak the tahu, one kan? word Tapi kalian yang from bodoh. west until east, from Kau north until bodoh east. dek, kau yang Kau bodoh. bodoh, kau tidak Iya. tahu al-ilah. Coba gini aja ya, kau ikuti aja Ilaha omongan abang. artinya Asyhadu apa? Allah. Coba kau ikuti omongan abang. Kalau kau memang paham. belajar Arab, tapi kau tidak tahu al-ilah dan ilaha apa. Coba artinya kau ikuti bedanya. bahasa abang kalau kau memang paham Bahasa Arab itu Aku tiap tidak hari bisa kita bahasa Arab, ngomong. tapi aku udah searching itu. Kalau kau Saya nggak bisa, ngomong. ngapain kau sok paham? Nahnu nakalam Arabic Kenapa kau kullu sok paham kalau kau nggak bisa? Dewa Nah. tinggi, iya aku kan Hey, sendiri. Isma, Dari mana ada tulisan Isma. dewa? Artinya dewa di dalam Kau yang ilah tidak paham itu. atau belaga. Isma idiot. Belaga Idiot. bodoh kau. Isma to me idiot. Kau yang Jadi bodoh. yang Kalau belajar bodoh berarti saya pintar. Nakalam Arabic Kau bodoh. kullu yaum. Derajatnya lebih Nahnu tinggi. nakalam Beda, Arabic karena kulla katanya yaum. dewa-dewa kalau You don't understand al-ilah how dewa stupid tertinggi. idiot. Iya. You Di sini stupid tulis idiot yang doesn't know benar. about the Arabic, but Kau you bisa try to cek talk about al-ilah Arabic. itu It's dewa very tertinggi. silly. You Kalau very ilah silly itu and idiot. Dewa itu lebih rendah derajatnya dari You al-ilah. very silly and idiot. You don't know but you say it something. Lawan saya, aja kamu dek, lawan saya dek, lawan saya dek. Dek, tunjukin satu ajaran Yesus yang bukan ajaran setan coba. Tunjukin satu aja ajaran Yesus yang bukan ajaran setan coba. Tunjukin satu aja. Karena semua ajaran itu ajaran setan semua ya. Nanti saya tunjukin buktinya. Coba Ajaran tunjukin setan di satu mana? aja Ajaran ajaran setan Yesus apa? bukan ajaran setan, silakan. Silakan, tunjukin satu aja. Macet. Ajaran Yesus itu Ya, kasihlah kesurupan Tuhan ya. Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Yesus. Itu ajaran kasih. Kasih dari mana? Kasih 1 Korintus Saya jawab. 6 ayat 9. Saya jawab. Ajaran kasih dari mana? Kata Yesus, kasihlah musuhmu dan berdoalah kepada dia. Kalau ibu kamu diperkosa ya sama orang-orang musuh kamu ya, kamu cukup berdoa aja. Semoga yang itu melakukan tidak sampai pada puas kasus itu deh. seperti Itu kan? Itu kasus secara hukum. Nah, Kamu tidak iya. ngerti hukum. Kamu dengerin dulu. Kalau Ya. hukum Ya, itu kan kasihlah, kamu dengerin dulu ya. itu Kasihlah mata musuhmu ganti ya. mata dan Dan nyawa berdoa ganti kepada nyawa. dia. Kalau kamu Itu diperkosa, berarti kamu orang cukup yang berdoa aja gitu berbuat kan? salah itu harus dihukum. Ya iya, itu jelas ya. Jadi ajaran kasih itu ajaran yang kayak yang paling mana? gede ya, Ajaran ngajarin kasih ngerampok itu gitu ya. mengasihi Ya. Di Markus 3 ayat 7 dia ngajarin manusia, ngerampok ya. dikurangi. Ajaran suruh benci orang Jadi tua, kalau- ajaran suruh minum racun ya. Tapi Ajaran kalau jadi ada gede, mana ajaran kasus sumber mana? pejabat Tunjukin itu satu aja. orangnya tidak dikasih tapi dihukum. Iya. Jadi kalau ngaco belok. kalau ditampar Karena pipi apa? kanan, kalau ditampar pipi kalian kanan itu kasih memang pipi kiri. bolot dan nggak bisa ngerti Kalau ditampar Alkitab. pipi kanan kasih pipi kiri itu ajaran kasih. Itu maksudnya kau jangan balas, tapi kau merujuk Memberi lagi kasus gitu. itu kepada hukum. Kau membawa kasus itu kepada hukum. Kalau ada Kasih apa? kejahatan, Elica, ini saya, aku bertanya lagi ini. Yesus itu Tuhan Allah atau bukan? Ayo. Yesus bukan Tuhan Allah. Jadi dia Tapi Tuhan, dia dia- yang melakukan pekerjaannya. Dia bukan yang maha, tapi dia diutus. Diutus dia melakukan pekerjaan atau 17 tidak? ayat 3 inilah hidup Jadi yang kekal Yesus itu utusan. Yesus itu mengenal utusan. Engkau sebagai Dia satu-satunya utusan. Allah yang benar. Dan dia Jadi Yesus itu terima utusan, kasih, kan? Elica, Itu Bapa karena di mengakui sorga. bahwa Yesus Iya, itu adalah Yesus itu utusan, Terima kan? kasih. Saya kesian kalau dengar orang Kristen ngomong itu, terutama yang dari Indonesia. Tidak bisa Kalau dia kalau datang Allah SPT itu ke beda luar dengan Bapa negeri, di sorga. kalau dia tinggal di luar negeri yang begini udah Yesus itu habis utusan punah ini. kan? Ya kan, Dek? Utusan dia kan, Dek? Ya benar.
Ya, berarti bukan utusan Tuhan yang kan? berasal dari sorga ya. Berarti bukan Yohanes Tuhan 6 ayat kan? 38. Iya, berarti Aku bukan turun Tuhan dari kan? sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi kehendak Iya, Dia yang berarti Yesus mengutus bukan aku. Tuhan kan? Toko fiktif, toko fiktif. Yesus bukan Tuhan Allah yang maha, dia bukan, tapi dia ditunjuk sebagai Raja Sorga. Allah yang Maha itu siapa? Allah yang Maha. Allah yang maha itu adalah Bapak di sorga. Nah, yang Bapak di sorga mengutus itu, Yesus itu. Bapak di sorga itu apa? Siapa? YHWH itu Jehovah. Nah, YHWH itu siapa? Tuhan Allah Israel. Tuhan atau kan? Nah, pencipta Tuhan langit kan? dan bumi. Udah itu yang penting. Berarti Iya, Allah YHWH itu kalian Tuhan. ngerti Udah semua. berarti Yesus utusan Tuhan kan? Ya, tentu. Ya kan? Berarti kalau utusan Allah. Tuhan berarti bukan Tuhan, gitu kan? Iya, bukan Tuhan yang maha dia. Iya, pokoknya bukan Tuhan lah, ya kan? Intinya bukan Tuhan. Dia Raja Sorga. Penguasa ilahi yang ditunjuk oleh Bapa di sorga, yang ditunjuk oleh Tuhan yang maha. Ya udah, intinya tuh udah terima kasih saya pengakuanmu bahwasanya Yesus itu adalah utusan dan bukan Tuhan, itu aja. Nih, aku itu ingin kalian benar-benar paham bahwa Tuhan Allah yang maha. Yang tidak paham di antara kita semua yang ada di asli Komal ini itu bukan kamu Allah deh. SPP, tapi Kamu Bapak yang tidak sorga. paham. Ini ibarat orang Jangan ada ODGJ. padamu Allah lain di hadapanku yang kau Ini, sukai, iya, itu ini kan orang yang yang cerita berbeda Prambors dengan dulu. Arab, Ngomong semua. ya kan? Ini loh, Kita Marcion tidak pun mengatakan ya itu melakukannya bisa. dan Kamu menyembah baca di layar, kamu berhala, baca di layar. karena kalian Ini nggak mau ganti sama sekali loh. Kenapa ini ya? Bapak di sorga, ya kan? Perempuan, Di perempuan, mute aja perempuan. bang. Kalau kira-kira kita mau ngomong dia di mute. Kalau enggak dia nggak bisa Iya. seperti itu. Memang udah. Iya, saya ingat seperti itu. Malah Ingat kamu cerita beritahu Prambors. Jelas gitu loh. Ingat cerita Kalian Prambors jelas. yang dia ODGJ Aku itu di rumah dari sakit. juga belum tentu Ini kan- mau ini orang gila masuk paham. kapal lagi makan ya. Sekarang Ini aku apa orang gila bukan ini? Aku datang. Ini orang gila seperti Yesus bukan ini. Yesus itu gila, Yesus itu gila. Di Markus 3:1 itu gila. Ini Aku sama dengan bukan Yesus. gila, aku bukan menerangkan siapa Tuhan Allah yang asli. Ini kan gila, apa Bukan dia yang gila juga ini? palsu. Ya. Ini kan Bukan itu Tuhan gila. Allah, Dek. yang sesembahan. Kau punya Tuhan Allah. Aduh. Kalau bahas dua nggak habis-habis bang, bahas yang lain aja bang. Iya. Nggak sampai jam. Nah, jangan siapa habis, mau Bang. mau diajak nikah pun kalau PA gini saya nggak mau ngajak nikahnya. Iya, jijik. PA. Siapa yang mau dengan kau? Nanti kalau saya bilang dia bikinkan kopi, ya kan yang dibikinkannya babi pula nanti, babi Kita kecap sekarang ini. cuma bicara kan siapa Tuhan Allah yang asli dan Itu, benar. iya itu iblis kata Marcion tuh. Orang kita mengatakannya itu iblis. Saya banyak datanya. Kamu kok Sekarang bilang kau bilang dek Tuhan Allah, Oh. ya. Tuhan Allah itu Tuhanmu. Dia bukan iblis, yang iblis Yang saya itu tanya, adalah Tuhan Allah itu Tuhanmu? palsu. Yang saya tanya Tuhan Allah itu Tuhanmu. Ya gelarnya Tuhan Allah kalau di Indonesia. Ah di Kalau Indonesia di gelarnya Tuhan Inggris Allah. kan Itu Tuhanmu. Amerika itu gelarnya God. Itu Tuhanmu. Saya tanya itu Assalamualaikum Tuhanmu. warahmatullahi Ya. Ya Tuhan bang. Gantian. Kau nggak malu Ngaco, Allah atau bahasa aku Inggrisnya aku ngaco sementara dia. itu Yang namanya nggak- di KBBI nggak itu. yang namanya Universal. Allah itu adalah sesembahan kaum muslim. Kau nggak malu ngaku-ngaku Allah itu Tuhanmu? Itu kan kalau di Muslim Allah itu dan di KBBI Nggak ada di Muslim Allah nggak. Allah yang maha. Muslim nggak mengenal Allah. Artinya Allah. kalau di Kristen Allah itu adalah sebutan gelar. Nggak Tidak kenal ada dalam Allah. Kristen Allah dek. Itu karena Coba penerjemah Belanda Tunjukkan sama Sudah saya menerjemah sebagai datanya Allah gitu. sejak abad Ada nggak 16? dalam kitab-kitab Kristen disebutkan Perempuan. Allah? Ada tidak? Iya sebagai gelar. Baik di bukan Bible, sebagai di nama. Bible, gospel Dan bukan manapun, Allah, ya, dalam bukan bahasa Allah, apapun. Allah. Bukan Allah loh. Bang Bolon Kita tidak perempuan pernah ini. menyebut Allah, Nah. tapi Allah sebagai Kau tahu Allah gelar. itu dari bahasa apa? Hurufnya apa aja kalau ditulis? Allah itu kan dari serapan dari bahasa Arab. Sebelum pra-Islam ya, sebelum Islam ada, kata Allah itu udah ada. Al-Ilah itu merujuk kepada dewa tertinggi. Kau searching di internet. Kalau Cocokologi. Allah itu bukan dari Islam. Islam Cocokologi mengambil kata itu. yang beredar pada saat itu. Kalian ngerti nggak? Kata yang beredar. Wah, Di ada Arab orang saat suka itu sebut Allah, hanya Allah, mengenal pribadi, dewa Manat, tertinggi. Uzza, Fatra, Yang Manat, dari Lata, ilah-ilah Uzza itu lain. di Arab. Orang Arab taunya Lana, Manat, Uzza, nggak mengenal Allah. Allah itu adalah memang
sebutan yang sejak dahulu dari nabi yang benar, bukan nabi-nabi yang memang udah disalib, kemudian nabi-nabi yang dikarang. Nah, itu salah begitu. Kita semua di sini deh ya, pakai bahasa Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Jadi kalau di Arab itu ya kita bawa sedikit-sedikit bahasanya yang memang karena kata Allah itu atau Allah itu tidak bisa diubah kalau dalam kitab suci. Boleh nimbrung nggak dari tadi saya udah naik? Iya, silakan Mbak. Saya Kristen. Saya mau bertanya nih, bagi Islam itu Isa ini sebenarnya siapa sih? Gini ya, Isa ini diambil dari Evita, ini mah Evita PA ini tadi lain yang kita kau nggak ditanya Evita. Ini bolot perempuan jangan jawab. Diputar balikan menjadi tidak disalib di bolot perempuan jangan jawab. Orang yang disalib diserupakan. Yang ditanya itu Ya, Mbak muslim Sarah. orang yang baru naik, yang jawabnya Bang bolot Saya tanya perempuan. ke Dia Islam, tentunya bermasalah dia. Oke, Saya tanya Islam ke jawab. Islam. Isa ini menurut Al-Quran siapa? Itu kalau dalam Al-Quran kan yang ditanya Isa. Wa ayyadnahu Isa ibnu Maryam wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Nah, kalau Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Kalau udah terjemahan bukan Quran namanya. Jadi dikuatkan Nabi itu setelah Nabi-Nabi sebelumnya Isa dengan kekuatan Roh Kudus, artinya didampingi oleh Jibril. Nah, kemudian Allah mengatakan, wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman. Yang demikian itu kami wahyukan lewat Roh Kudus para nabi-nabi itu, dan sebelum itu kamu tidak tahu kitab dan tidak tahu iman. Makanya dengan kitab itulah petunjuk buat orang yang memegang kitab itu. Kitab itu kalau disebut Alkitab itu Al-Quran. Tetapi kalau kitab aja umum itu. Jangan Pak. Nah, dengan Isa ini demikian, lahir di dengan bawah demikian pemerintahan kita harus yang ditanya Islam, yang dijawabnya orang Islam lah, dari referensi sumber yang memang pasti. Kenapa saya katakan Al-Quran itu pasti benar? Karena memang bukan tambahan karangan manusia sebagaimana Bible karangan orang. Ya. Lalu Isa ini hidup di bawah pemerintahan siapa? Katu, saudaraku semua. Nah, ini guru saya nih, silakan jawab nih guru. Dia akan nanya. Kita sembah Allah Isa ya, itu di kita bawah sembah Allah ya. pemerintahan siapa? Sabar, ini Evita sembah Allah ya. Halo Super Congor, kau kan sering undang aku belum bisa, sekarang aku lagi bisa dan Iya, saya tanya ini gampang lah itu mah ya. Berarti Evita sembah Allah udah ke masjid aja Min. enggak, Allah itu sebagai gelar. Bang izin Bang Super. Diterjemah bahasa Indonesia Iya, sebagai Giliran Sarah kan. Si Evita tadi udah kami orang gila Bang, giliran Sarah. itu Iya, kenapa biarin, ya? biarin. Dia udah lama terjangkit Mas. Waalaikumsalam. Nanti gampang Evita, nanti saya telepon Pak Purnomo ya. Sebentar, lanjut yang lain. Sebagai gelar itu Allah. Tapi bener ya, bener. Isa tadi lahir di bawah pemerintahan Menerima ya siapa? sejarah teologi Kristen itu menjadi Kapan orang Yahudi ada urusan Tapi coba dulu kawanmu yang satu ini kau suruh diam dulu. gantian dong, gantian. Kau suruh diam dulu kawanmu Evita ini. Evita diam dulu. Yang bolot mau apa? Aku juga enggak, yang bolot udah dua. Bunda Budiman ini kan Kristen juga, gitu loh. Gantian. Bolot perempuan turunkan dulu. Dia nggak dengar orang ngomong. Nggak ada. Evita Sabar, Ya, sabar. bagus turunkan dulu Bang, turunkan dulu. Dalam nama Tuhannya Yesus, mudah-mudahan Evita ini menjadi pribadi yang baru, yang dijamah-jamah Tuhan, Haleluya. pilih Tuhan, ditangkap Tuhan, diperbaiki telinganya Tuhan, yang mudah-mudahan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan. Diperbaiki Tuhan ya telinganya ya. Amin. 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 Di servis. Amin. F, diam dulu F, gantian. Ada Bunda Sarah nih, nggak enak. Lu nggak usah di panggung. saya nanti bukannya Bunda Sarah marah. kenapa-napa, saya ngomong jelas sama kalian supaya kalian cepat sadar gitu loh. Nah, sebenarnya Mana orang Bunda mau Sarah ini? yang Ya, tidak saya ngomong ini secara jelas, terus terang banyak yang tidak kamu sedang. harus berpikir Aku kau jadi ingin Kristen kalian itu bukan sadar. karena diajarkan Yesus
Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kalian bangga menjadi Kristen berarti kalian bangga mengikuti ajaran Paulus. Saya ajarin kau tentang isi Bible. Di dalam Matius 15 pasal 24, Yesus berkata, Aku diutus pada Bani Israel, terkhusus. Ada spesifik nih dikatakan ayat itu, terkhusus domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Konsep ayat ini Yesus datang untuk orang Yahudi. Lalu kalian jadi Kristen siapa yang ngajarin? Paulus. Di dalam mana ayatnya? 1 Timotius 2 pasal 7. Apa yang katakan? Apa yang Paulus katakan? Untuk itulah aku menjadi rasul untuk orang-orang bukan Yahudi. Paulus mengklaim dirinya di dalam 1 Timotius 2 pasal 7 rasulnya orang-orang bukan Yahudi. Di dalam Roma 11 pasal 13 apa Paulus ucap? Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi. Oleh karena itu ajaran Kristen yang dibawa Paulus datang dengan katanya kitab suci di Bible, bahasanya bahasa Yunani, karena memang peruntukannya bukan untuk orang Yahudi. Jadi kalau Anda mengatakan saya menjadi Kristen pengikut Yesus, salah. Anda menjadi Kristen mengikuti Paulus karena Yesua HaMashiach datang dengan pengajaran bernama Injil dan pengikutnya disebut Nasrani. Tidak akan mungkin datang rasul dengan 2 kali pengajaran, dengan 2 kitab suci. Bohong itu. Ya? Tidak harus dipahami. Bang Akal Sehat, ada device, can you stop it? Ada 2. Akal sehat. Kalau kau memang akal kau sehat, ya. Kenapa Akal kau kau bisa gak sehat percaya deh. Nabi cabul Ebita, yang mengaku kau agak diutus Allah sopan. SWT? Inilah etika Kristen ini nggak ada ya. Dah Ya, ajaran pesundal. Bukannya mau soal etika, aku kebenaran. Ajaran pesundal bebas ngomong. Kebenaran karena sopan Nabi santun kau di sini nggak ada deh dari tadi. Abang sama kau ya dari tadi bagus-bagus, ada nyebutnya ya kan. Tapi kau semua kau ratakan yang ada di sini ya. Berarti nabinya cabul Etika kau nggak dan punya. ajarannya buat tidur Apalagi malam. akhlak deh. Kalau etika kau nggak punya, apalagi akhlak, apalagi iman. Kau nggak punya deh. Nggak ada iman, nggak ada apa. Terus terang dan Sopan santunmu itu dipakai deh. Ini kau malu muslim. Ajaran kau itu buat tidur Gak malam. apa-apa, gak apa-apa. Jadi gini, tenang. Yang justru biadab itu adalah Tuhannya Kristen. Justru saya nggak mau, Karena makanya kenapa? saya kasih tahu kau. Di dalam Matius 8 pasal 16 Pakai etika 17 ya, di Dek, dalam ya. Bible Keluaran 19:28 ayat itu berbunyi begini. Istri, ini kata Yesus nih di dalam kitab itu, istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun, tidak tahan nafsuku melihat burit Maria. Oh indahnya. Sekarang pertanyaannya, kalau Memang kita manusia penyesat lah kita Kristen. Kristen ini penyesat ya. nafsu wajar. Kristen ini penyesat. Tapi Makanya kita bagaimana mungkin ada kita Tuhan penyesat yang gitu. biadab mengawini bocil umur 3 tahun dan itu dicatatkan dalam literasi Bible. Kemudian dia apa? Itu dari Bible 1928 ini kemudian diubah-ubah nih karena isinya nyeleneh. Karena ada aja orang Yesus yang mau mengawini berubah, anak mau umur 3 menyesatkan, ada tahun. aja. Di satu sisi di ayat itu bagaimana Yesus ketika mengendarai keledai, tangannya sering mainin kelamin keledai. Inilah bukti Itu bahwa karena ajaran ada Kristen adalah sesat ajaran itu. sesat. Ada aja Kesesatan yang mau ajaranmu memutarbalikkan. itu diceritakan dalam Bible-mu. Tuhanmu dikatakan gila. Kan aneh ada Tuhan digila. Ada Tuhan ngawinin bocil 3 tahun, itu pedofil namanya. Ada Tuhan yang punya kelainan seks, senangnya sama keledai, sama binatang. Itu Cobalah semua kalian dari berpikir penyesat, tapi kau mau sebagai percaya? orang Kristen, ya, bagaimana mungkin kitabku menceritakan tentang Tuhanku seperti itu? Kalaulah memang ajaran Kristen itu ajaran benar, ya, terlepas kalian mau imani atau tidak, itu ada datanya di dalam Bible. Ada datanya. Kau Salah bisa satu ditunjukkan aja nih super menjadi- jongkol. Kan dibaca dulu. Silakan ku baca nih tulisan merah Ya itu. kan? Itu perkataan kitabmu itu Evita. Kalau Jangan kau malu mau kau. menyuarakan penyesatan. Sudah sebagian tulisannya merah, ada tulisannya di merah. kitabmu tertulis supaya otakmu lurus.
Bagaimana mungkin kitab suci bercerita tentang perilaku Tuhanku yang nyeleneh? Coba. Kenapa Gitu kau caranya mesti diskusi, percaya kepada bukan hanya ngawur ngidul ngomong Kenapa? ada data, bikin malu orang Kristen aja. Mau Itu kan- dikatakan cerdas, itu mau kan dikatakan punya ilmu, terjemahan tapi dari tidak orang paham Kristen. Bibelnya. Kau mau Ya, percaya? coba baca yang merahnya baca bang. Naiklah Yesus ke atas keledai, keledai betina. Itu Seperti biasa. biasa Yesus selalu memasukkan Kalau jari Nabi telunjuk mengalahkan dan semua kemaluannya perempuan ke dalam lubang yang kemaluan menyerahkan keledai dirinya, betina kalau Nabi yang baru menginginkannya, saja itu kan memang ada dicuri ayatnya, dari dan itu kan Bethlehem. bukannya ayat Hingga palsu. Yesus Nah, ini justru mengeluarkan itu ayat cairan rupa palsu. mani. Itu semua Semua ayat palsu, orang tapi Israel kalau Nabi melihat menghalalkan hobi perempuan Yesus yang sambil menyerahkan berseru. dirinya kalau Nabi menginginkannya, itu bukan palsu. Itu Ya, inilah buktinya bahwa orang Kristen memang ya, saya cuma mau bilang sama kalian yang menjadi Kristen, buka mata kalian, pelajari kitab kalian, bagaimana hinanya Tuhan kalian diperlakukan dalam kitab sucimu, ya kan? Kalian Harusnya memang begitu cara sebenarnya berpikir. percaya sama penyesatan, Anda ini tapi manusia sama yang apa mampu, lagi? orang-orang yang sudah hidup di zaman modern, udah mampu melihat data baik melalui faktualisasi Aku sih buku nggak heran maupun nanti kamu melalui lagi internet. bisa percaya Bagaimana ada yang Tuhan diceritakan dalam diinspirasi kitab oleh suci punya iblis. kelainan seks yang lain. Ini kan nyeleneh namanya. Kau udah baca Bible 1928. maunya Bagaimana percaya kerjaan sama Tuhan orang-orang Yesusmu yang ketika diinspirasi mengendarai oleh keledai. iblis, ya kan? Lalu di Itu dalam yang kitabmu mau kau juga percaya. 1928 Dan diceritakan sudah aku kasih bagaimana tahu yang ada benar. Tuhan ya yang Dan mengawini ini anak banyak umur yang 3 tahun ngejek hanya aku. karena Aku melihat nggak pantat peduli ya. pantat balita Aku di sini, itu. aku nggak Ini kan terima penghinaan duit luar dan aku biasa ngomong ini. bener aja. Bagaimana mungkin ya Aku udah Tuhan tahu aja, mengawini tahu itu umur buat 3 hidup tahun lalu diceritakan di dalam kitab suci poligami kalau menjadi bisa sebuah adil, lambang mensahkan keimanan bagi tindakan orang-orang belang. Kristen. Itu Apa ajaran kalian tidak agama terpukul begitu. membaca Untuk kitab hidup itu? belang, terus serang kafir itu apa? Terpukullah kalian. Ajaran Bagaimana preman-preman. cerita Tuhanmu Kan di dalam memang kitab begitu. suci Memang sucimu otak kau gitu. begitu sangat dihinakan. Bapak kau di Bagaimana Bapak kau Tuhan selingkuhannya banyak di mengawini luar. anak umur 3 tahun? Bagaimana Selingkuhannya Tuhan di luar punya kelainan banyak seks? kita. Inilah yang dikatakan. Dendanya banyak kali di luar. Makanya kenapa Kristen ketika berdiskusi dengan umat Muslim itu nih, ini baca lagi kau, itu baca lagi, dan semua yang ditampilkan ini ada di dalam Bible. Semua yang ditampilkan ada dalam Bible. Coba kalian berpikir nih, teman-teman Kristen yang ada di bawah. Bagaimana mungkin seorang Tuhan mampu punya perilaku nyeleneh, keledai diembat, dimainin, mengawini anak umur 3 tahun? Bagaimana ajaran selingkuh diajarkan di dalam kitab sucimu? Bagaimana ayat itu mengatakan marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari karena suamiku tidak ada di rumah. Coba kalian berpikir Karena aku ya, memberitakan kalian membaca Bible bukan mengajak kalian masuk surga, malah menjerumuskan Anda di dalam jurang nestapa. Karena ajarannya nyeleneh, Tuhannya dihina, dikatakan Tuhanku adalah Tuhan yang terkutuk dalam Galatia 3:13. Bagaimana Yesus mengawini bocil umur 3 tahun di dalam Markus 6 pasal 18-19. Dalam Bible Keluaran 19:28. Bagaimana perilaku Tuhan diceritakan yang nyeleneh di dalam sebuah kitab suci. Itulah harusnya ya. Jadi Kristen itu harus kalian membaca biar kalian paham kenapa jutaan orang sudah mualaf sekarang. Kenapa jutaan orang mualaf? Karena mereka membaca Bible dan mereka tidak meyakini Bible ini adalah kitab suci. Justru membaca Bible mereka itu sebuah penghinaan terhadap orang yang mereka Tapi junjung. Epita saudaranya ada yang ateis loh. Aku bisa bilang aku sudah beritahu kepada kalian, Maka, kalian juga tidak Ada loh saudaranya Epita yang ateis. Epita, saudaramu yang ateis itu siapa namanya kemarin itu aku lupa lagi. itu kan Epita, istrinya saudaramu siapa tuh yang ateis itu? memang tidak Yang waktu setia kemarin kepada kamu Hosea. diskusi loh. Dan orang Epita. Israel juga tidak setia kepada Hosea. Orang aku Israel nggak juga nanya tidak itu setia saudaramu kepada siapa yang ateis itu loh yang kemarin kamu Hosea. diskusi sama aku? Dia punya Epita. kuping dia, Bang Menyembah Bolot. berhala. Jadi diumpamakan istri Kalau bisa tidak kita ini diturunkan aja dulu host biar dengan kita orang kita Israel bisa yang diskusi tidak sama setia. Itu secara maksudnya. budiman. Ngomong apa lo? Udah semua di neraka dulu. Diturunkan aja nih.
Jadi ada kesempatan buat Sarah Budiman ini untuk diskusi sama kita. Yang saya pelajari itu, dia sepertinya HP-nya itu ditutup itu untuk suara keluarnya. Jadi dia ngomong sendiri, nggak tahu dia apa yang dia omongin. Bukan HP-nya ditutup, Bang. Kuping dia udah ketutupan lemak babi. Kupingnya Ya, itu juga itu yang aslinya. aslinya itu dia. Oke, Mbak Sarah, silakan ini sama Bang Abu. Diskusinya, Bang. Ya, Isa itu lahir di bawah pemerintahan siapa, Pak, menurut Al-Quran? Jadi zaman Isa itu adalah zaman kegelapan. Nah, kemudian perlunya ada seorang nabi yang menghapuskan ajaran-ajaran dari Israel yang memang sudah banyak umatnya menyimpang. Tetapi tidak lama begitu dilahirkan, kemudian 3 tahun jadi kenabian itulah kemudian terjadi tragedi yang namanya kejahatan yang memang versinya setelah pasca penyaliban, itu pasca menurut versi Kristen. Dari situ ada Tuhan baru. Tetapi Islam nggak mempercayai itu karena memang beritanya itu adalah debatable. Yang saya tanya, Pak, multitafsir. Isa ini lahir di bawah pemerintahan siapa? Ya, saya nggak tahu kalau di pemerintahan. Yang jelas masih Bani Israel. Yang namanya Bani Israel itu kan estafet itu. Bahwasanya ada kerajaan Daud, ada. Kalau begitu kita ganti pertanyaannya, dia suku apa Isa ini? Bani Israel. Dari Bani Israel kan ada 12 suku itu, Pak. Dia suku mana, Pak? Semuanya yang kita nggak detail satu persatu. Yang pasti adalah Bani Israel. Ketika dari kelompok yang Ismail itu yang bukan Bani Israel. Nah itu. Yang Ishak ini dari Bani Israel, itu aja dibagi 2 itu. Dari Yakub, Pak, bukan Isa. Nah, kalau begitu berarti tidak ada keterangan dari sumber Islam atau sumber primernya itu Al-Quran yang menyatakan siapakah Isa ini. Tetapi kalau kita lihat dari kisahnya, jangan diputuskan gitu. Nggak boleh diputuskan gitu. Yang jelas versi Al-Quran tentang Isa ini adalah anak Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyan khalafa nabiyan. Ini bisa bahasa Arab, silakan. Kullama khalafa nabiyan khalafa nabiyan. Walakin al-an la nabiyya ba'di. Walakin al-khulafa fataksur. Nah, ini dikatakan berita tentang Bani Israel itu rentetannya memang banyak itu kemana-mana. Intinya itu semua nabi-nabi di Bani Israel itu sangat banyak, ribuan nabi. Tatkala nabinya dibunuh oleh umatnya, dibuat lagi nabi lagi yang oleh Allah, diturunkan lagi, diangkat lagi sampai Isa. Nah, kalau Isa ini nggak terbunuh, ma qataluhum la salabuhum walakin subihalahum, itu Al-Quran bilang begitu, karena mereka juga nebak-nebak aja dia dibunuh gitu. Itu disebutnya ikhtilaf. Nah, dalam hal ini nggak bisa sesuatu yang memang diperselisihkan multitafsir dijadikan fundamental pemikiran. Nah, sayangnya missing link di dalam agama Kristen ini adalah missing gitu. Supaya kita nggak miss, supaya pertanyaannya dan nggak miss, kita jangan panjang-panjang. Kan tadi saya tanya Bapak Isa dari suku mana, katanya Israel. Oke lah, saya terima. Lalu dia hidup di bawah pemerintahan siapa? Ya Bapak tidak ada keterangan. Nah, setelah itu saya tanya lagi, atau saya simpulkan sementara, berarti Yesus dan Isa ini semuanya sosok yang sama, karena sama-sama lahir dari perawan Maria tanpa ayah. Benar nggak, Pak? Ya betul, saya putuskan dulu ya. Sebentar Pak Abu, kalau dia nanya boleh panjang gitu ya, kalau yang jawab boleh ponok gitu, gimana sih? Pangan. Baik, saya jawab ya. Intinya benar sampai dengan jawab. Baik. Silakan Bang Tongos. Baik. Nanya boleh panjang, boleh jelas mempertanyakan, sementara yang jawab nggak boleh panjang. Ini kan gimana sih? Ya lanjut. Baik, saya Kalau jawab. Anda bertanya sesuatu, izinkan yang menjawab lebih panjang dari pertanyaan Anda. Oke, Biar saya Anda tanya nangkep ulang. apa yang ditanyakan. Bisa jadi pertanyaan Anda yang salah, kami luruskan. Nggak pantas, nggak layak Anda mengatakan sesuatu yang itu tidak
Tidak ada urgensi. Kalau gitu Pak Angon aja, Pak Angon tolong jawab saya. Isa ini lahir di bawah Bukan saya bilang tadi, silahkan yang lain. Saya ingetin aja ketika Anda bertanya begitu panjang lebar, biar kami bisa mengangkat pertanyaan. Giliran ada jawaban, Anda nggak mau. Begitu. Jadi sebetulnya Kristen dan Islam itu bedanya cuma yang besarnya adalah umat Kristen bisa mengatur kitab sucinya dan Tuhannya. Siapa yang harus jadi Tuhan, siapa yang jadi orang, kemudian ayatnya harus begini. Nah, diatur oleh umatnya. Kalau dalam Islam, Allah Tuhan yang mengatur hambanya. Harus taat, harus ini. Apa yang terjadi dalam Al-Quran itu udah as it is, itu kata orang Inggris bilang. Apa adanya begitu. Nah, ketika orang Kristen mau begini, mau begitu, ya nggak bisa diatur. Orang ayatnya turunnya cuma itu. Ketika bertanyanya dulu, waktu ayat masih turun, akan dijawab. Tetapi ketika al-yauma akmaltu lakum dinakum udah komplit, itu ditutup udah sempurna Al-Quran dan Islam ini. Berbeda dengan Bible ini, ngarang lagi, direvisi lagi. Ya, silakan Bang Congor. Jadi begini ya, kalau kita menurut silsilah ya dijelaskan hanya Nabi Isa itu adalah dari keturunan suku Bani Israel, kan begitu, sudah jelas ya ayatnya begitu, siapa ada kabar ya itu sudah jelas ya, itu hanya dijelaskan sampai di situ. Karena di sini bukan Al-Quran ini bukan sejarah, Bu, bukan kitab sejarah, tetapi firman Allah yang menceritakan kepada Nabi Muhammad seperti itu. Jadi bukan sejarah. Salah kalau begitu pertanyaannya itu. Sebentar Pak, saya tahu itu bukan kitab sejarah, tetapi ada tokoh sejarah di dalamnya, berisi sejarah, berisi fakta, tokoh sejarah yaitu Isa. Nah, berarti Isa dan Yesus ini sebenarnya sosok yang sama, benar tidak? Betul, dengan sosok manusia yang sama, dengan cerita yang berbeda, karena beliau ini dari keturunan Yahudi semua. Itu loh. Betul. Kenapa jadi di Yunani menjadi Yesus, kan begitu ceritanya. Sebentar Pak, karena tidak ada satupun di dunia ini kisah yang lain yang menceritakan seorang anak lahir tanpa ayah. Berarti kan Al-Quran dan Alkitab ada kemiripannya untuk sementara. Oke, lalu saya tanya gini Pak, kalau di Bible saya ini kan Yesus ini jelas dia hidup di bawah pemerintahan siapa? Dia lahir itu pada zaman Herodes. Lalu dia hidup di bawah pemerintahan Kaisar Pontius Pilatus. Ya, saya tahu 1145 Yohanes, saya udah tahu, udah paham itu arahnya. Cuman di Al-Quran tidak dijelaskan. Buat apa? Karena kalau Al-Quran itu tentang hukum gitu loh. Bukan sejarah, tentang hukum agama gitu loh. Berarti gini Pak. Gini Bang, kalau Sarah ini mau minta detailnya gitu. Ya kalau dulu satu-satu dong. Dengar dulu deh. Biar dikeroyokkan. Bukan dikeroyok. Mungkin rekan-rekan saya sebagian ada yang kurang memahami. Saya memahami, saya menjawab gitu. Nah, jadi gini loh, kalau menurut kamu semua itu harus detail. Oke, saya ikuti detailnya Bibel ya. Saya tanya gantian dari tadi kamu nanya kan. Saya tanya gantian sama kamu. Saya tanya sama kamu ya. Karena gini, Yesus itu lahirnya di mana? Yesus itu lahirnya di mana? Menurut Yesus itu lahirnya di mana? Di Bethlehem, kota kecil. Di Bethlehem. Kemudian ada di dalam Bible tertulis anak Tuhan telah lahir di kota Daud. Betul? Iya. Kota Daud itu kota mana, Dek? Kota Daud itu sebutan untuk kota Bethlehem karena Daud pun lahir di situ. Salah kau, Dek. Yang disebut kota Daud itu Yerusalem. Hah? Iya. Yerusalem itu, Dek. Kau tengok Bible kau bagus-bagus. Oke. Kau tengok Bible kau bagus-bagus. Boleh aku ngomong, boleh aku jelasin? Ini boleh. Amannya ini Pak Angun bertanya itu Bethlehem yang mana itu Pak? Yerusalem itu adalah suatu kota besar ya. Di mana di Yerusalem ini itu daerah, itu provinsi. Di dalam provinsi ini ada kota-kota kecil namanya Bethlehem. Nah, jadi Yesus lahir di kota kecil Bethlehem, wilayah Yudea di provinsi Yerusalem. Nah, gitu Pak. Jadi kota Daud itu sebutan untuk kota kota kecil Bethlehem itu ya. Jadi jangan salah mengerti lagi.
Nah, jadi gini Pak, pertanyaan saya gini. Itu Kalau memang salah, sosok itu Isa, nggak ada kota Daud, itu karangan Kristen aja. Sebetulnya kekuasaan Daud lah, David itu kok. Biar kita buktikan kebohongannya itu maksudnya Bang, kita buktikan Nah, kebohongannya, karangannya itu tadi kita buktikan Lem itu gitu. bahasa Arab artinya Baitul Lahman. Baitul Lahman itu artinya rumah potong, rumah jagal. Iya, Nah betul, itu betul. memang banyak daging di sana. ini yang kenapa main keroyokan ini nggak bisa satu-satu. Ya memang seperti itu deh Bukan, kalau bahasanya. yang salah-salah harus diluruskan cepat. Nanti biar Kami orang meluruskan nggak loh ini. tersesatkan. Oke, kalau memang dia bukan lahir di Bethlehem, menurut Al-Qur'an Isa lahir di mana, Pak? Di kota mana? Lu tadi udah disebut Bethlehem, itu betul-betul Baitul Maqdis Bethlehem, betul. Itu di Bible Bethlehem. Kalau di Al-Qur'an apa kotanya, Pak? Baitul Maqdis tadi. Bethlehem juga di dalam Islam sejarahnya Nggak nyambung dia, Bang. banyak disebut Baitul Ya, Baitul Maqdis itu Beta. itu kan bukan nama kota. Coba Baitul Maqdis itu mana, Pak? Baitul Maqdis itu nama aslinya bila di Syam. Salah, Itu coba dulunya ditunjukkan bila di di sini. Syam itu Bethlehem yang mana cakupannya luas itu itu. kelahiran Yesus itu Bethlehem yang mana? Coba. Ada Iya. dua itu Bethlehem. Yang mana satu itu? Iya, jawab dulu. Kalau Isa ini kan lahir Ini di kota mana? Ini di apa? mana? Kalau Di Bethlehem kamu yang mana bilang ini? Baitul Di Maqdis Bethlehem itu yang mana bukan ini? nama Ada dua ini. kota, bukan nama Bicara daerah. lahir-lahir nanti Tapi ketika dibilang di Bethlehem, cuma di Bethlehem. Bethlehem yang mana ini? Ayo. Ayo, Ayo, Bethlehem jangan yang mana ini? dikeroyokan. Gentle Kasih dong. Bukan keroyokan. Ini tunjuk, pertanyaanku tunjuk. ini ketika kau bernarasi Itu kan ada bahwa dia datanya, bukan dari dikeroyok loh, Dek. Bethlehem, cuma Bethlehem yang mana ini? Ada dua ini Bethlehem ini. Yang mana? Kenapa nggak bisa gentleman Itu, satu itu, orang satu? tolong. Saya Aduh, kok dua. gimana? Pencet, jangan alasan lah, alibi itu. Ayo. Jangan alibi, itu ditunjuk itu. Mana Bethlehem, Itu deh, mana Bethlehem yang mana itu? Baitul Maqdis. Izin saudaraku semuanya sebentar ya. Silakan Bunda ditunjukkan Bethlehem yang mana nih? Yang Nazaret apa Bethlehem yang ini nih yang dekat Israel tuh? Coba di mana yang mana yang Ini petanya tahun berapa, Pak? Ya, bingung dia nanya peta tahun berapa. Orang Itu peta yang ada di Alkitabmu tuh, Anda Dek. bertanyanya hari Jumat. Nah, yang di Alkitabmu itu petanya. Ya, lanjut aja, Pak. Ayo, lalu Bethlehem di Baitul Maqdis itu di mananya? Di mana? Lah kamu ditanya aja itu ada petanya Yesus lahir di Bethlehem yang mana, kamu belum jawab. Iya, di Bethlehem kota Yudea. Kota Yang mana? Yudea. Di peta itu tunjuk deh yang mana, yang dekat Israel atau yang dekat Nazaret? Atau itu tadi bila di Syam. Ini kan peta bisa berubah, Pak. Itu peta bisa berubah. Ya, Tapi kalau bisa berubah itu bisa dua kali langsung. Itu. Iya, peta kan bisa berubah. Hah? Berarti Peta kan bisa berubah. jelas. Enggak, Kalau peta Tuhan itu lahirnya bisa dua berubah. kali langsung merejo ke dua tempat, teman ini kan Tuhan yang lahir. Kenapa main keroyokan? Gimana ini? Karena otakmu nggak nyambung deh. Nggak nyambung otakmu Jadi itu. serang pribadi ya. Kami yang Jadi tidak serang merasa pribadi. tidak terima, tidak sesuai dengan pemikiran kami yang kami punya satu pemikiran, tiba-tiba ada pemikiran lain seperti kau. Oke, kalau gitu kita lanjut Wajar aja, kami kita semua lanjut. komplain. Kalau Yesus kan ini lahir, dia disaksikan atau dilihat oleh para majus, para gembala, ada Yusuf juga di situ. Kalau Isa ini siapa, Pak? Yang Tidak ada mengkonfirmasi di dia dalam ada? Alkitab waktu dia lahir dilihat oleh para majus, tidak ada. Tapi para majus itu datang setelah kelahiran Yesus. Iya, Ya, artinya iya kan? Iya kan? dia Bahasamu melihat salah. bayi. Jadi bahasamu salah Dia kan? melihat bayi itu. Bahasamu salah Artinya- barusan atau enggak? Saya tanya dulu, bahasamu Iya, salah enggak? disaksikan artinya dia benar-benar melihat bayi itu. Memang kan dia lahir. Kalau itu disaksikan, kau bilang tadi di waktu lahir disaksikan, berarti waktu Maria Kelahirannya. gitu, di situ Oke. orang maju sudah ada. kelahirannya itu ya kan, ketika dia lahir, lalu ketika Setelah dia lahir bayi apa itu ketika dia keluar. lahir? Setelah dia lahir apa ketika dia lahir? Oke, berarti kamu minta detail ya, nggak apa-apa. Nanti Bukan saya yang tanya tadi, detail, dan kamu harus bahasamu detail. itu deh Belajar bahasa yang benar. diperbaiki dulu biar ini tidak Oke, salah saya paham. Ini perbaiki. masih abang Coba. aja nih. Kalau yang lain-lain nanti kau bilang dikeroyok. Kau yang Oke. membuat orang lain tidak paham bahasamu. Oke, ketika Pergunakan Maria bahasa Indonesia yang baik dan melahirkan benar. Yesus dan bayinya dilahirkan dalam palungan, para majus datang untuk melihat apakah bayi itu benar-benar lahir. Para gembala juga demikian. Mereka Lahir apa datang ke bayinya lahir? tempat Yesus lahir
yang dibaringkan dalam palungan. Benar, mereka melihat dan mereka memberi kesaksian kepada Raja Herodes. Oke, itu ya. Sekarang siapa yang menyaksikan? Bangsa Majus melihat gitu. Bangsa Majus melihat bahwasanya Yesus lahir di palungan gitu. Para Majus menengok, tahu nggak? Melihat bayi itu. Oh benar, bayinya ada. Lahirnya di palung saya gitu. Tanya, kalau Mereka melihat Isa palungnya itu dia. Yesus keluar dari siapa palungan yang gitu. mengkonfirmasi dia lahir di bawah pohon kurma? Yuk silakan. Macet. Pernyataan kau sendiri ditanya pun kau nggak jawab. Kau mau pertanyaan kau terus yang kami jawab gitu. Hormati lagi Oh, iya kalau dong. tanya Allah Subhanahu wa taala. Cara pertanyaannya gini, pertanyaannya gini. Kalau Siapa yang melihat roh Allah melayang yang di atas air itu, ayo? Kita Kalau bicara debat Isa, bermartabat, jangan kau siapa wajib yang bertanya. melihat Satu roh Allah pertanyaan kau kami melayang di atas jawab, air, ya. ayo? Satu Dijelaskan itu. pertanyaan kami jawab, kau jawab juga satu pertanyaan kami, itu baru bermartabat namanya. Ini dari tadi kau datang, udah 10 pertanyaan lebih kau tanyakan, sementara satu pertanyaan kami tidak ada yang kau jawab. Iya, kita kan bicara tentang sosok Yesus dan Isa. Nah, jadi kita Sudah ada yang kau jawab pertanyaan kami, sudah ada yang kau jawab pertanyaan kami. Mana kesaksian yang palsu? Iya, sudah ada yang kau jawab pertanyaan kami. Dari Ayo semua dong. pertanyaan kau yang telah kami jawab, ada kau tanya satu apa jawaban kau tentang yang kami tanyakan? Satu aja. Boleh kau tanya tentang topik Yesus, silakan. Tapi jangan lari tema. Kita bicara tentang tokoh yang bernama Isa dalam Alkitab dan Yesus dalam kitabmu. Kita bandingkan ini. Ayo, sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaan Siapa tadi yang itu belum menjawab. Bethlehem yang mana? Yesus lahir di Bethlehem yang mana? Ayo dijawab dulu. Kalau tadi berbicara. Jawabannya bukan jawab. Kau yang kau bilang, tapi kau tidak pernah menjawab pertanyaan kami. Gini yang Abang bilang, kita biarkan aja Pak Angun dengan Bunda Sarah ini. Ayo Pak Iya, Angun. supaya jangan ribut. Pak Angun ini sama katanya. Kalian ini di mana-mana keroyokan aja, satu lawan satu aja biar enak. Sama aja, Dek. Di Komal Komal Kristen lebih parah, lebih anjing lagi manusianya di Komal Kristen. Iya, ini jangan Ini panas. memang benar, Pak. ketawa kau kan? Karena memang benar. Kami tidak pernah diberi kesempatan bicara. Kau masuk Komal Islam selalu diberi kesempatan untuk bicara, bernarasi. Islam. Sopan, Agatha sopan. Siapa Jeki Sembiring sopan. Sopan deh kau, karena on cam ya sopan. Kalau yang nggak on cam ini begitu banyak nih narasi-narasi liar umat Kristen ini deh, biar kau tahu. Nah, Udah jangan merasa tersakiti. Ayo. dari judul Komal mereka aja udah jelas. Jangan merasa tersakiti. Bisa gini teman-teman, bisa bicara sedikit. Sama kayak kau deh, bertanya 10 bisa satu sedikit. pertanyaan kami nggak kau jawab. Tapi Kenapa kau, Bang Wira ini kau kok kami dia jawab. baper ini? Wira ini Sabar Bang Wira, biar diberi ruang kepada Pak Angun. Nggak ada bang, kalau udah kayak gini bang, perempuan sama laki-laki gas ya. Bang Wira, sabar. Kita Jangan beri Pak baper, Angun Wira, ruang kamu untuk berbicara. laki-laki. Ayo Bang, lanjut. Ya, mungkin Iya, ini Pak Angon pertama aja. yang harus saya jelaskan adalah bahwa kami ini bukan diskusi. Ya, pertama yang harus Anda pahami, Quran Ini kami Pak bukan Angon lah kau, sejarah. takut kau Tidak ada argumen klaim sama bahwa lapor, kelompok kami kami paham. takut kok. Aduh ribet kali Wira, kita nggak bisa fokus ini diskusi. Sia-sia kita gini diskusi. Sia-sia tapi- Kak. Waduh, ayo jawab. sudah lagi Tanya mancing terus, teman-teman. Wira diam dulu dong, biar Pak Angon ngomong. Kamu nggak menghargai Pak Angon. Lain PT yang pintar juga ini ibu nih ya. Lemah lembutnya bagus Bu, saya suka dengan gaya Anda. Dan lemah lembut itu bukan berarti mencerminkan bahwa Anda orang baik, tidak. Banyak penjahat itu orang lemah Iya. lembut loh, penjahat itu pakai baju Silakan jasnya Pak Angon, bagus. kita Serius. berdua diskusi. Yuk Pak Angon. Iya, saya kasih tahu bahwa kalimat yang lemah lembut itu tidak mencerminkan bahwa dia orang baik, enggak. Penjahat itu sekarang menggunakan cara-cara yang kayak kayak ulama, kayak pendeta, tapi mereka brengsek ada. Dan saya tidak Oke, Pak terkesan dengan Angon. itu. Kita dua. lagi itu biadab. Langsung aja. Mana pertanyaannya? Silakan. Iya, saya sedang menjelaskan dulu bahwa Ya, ketika Yesus. Anda mengatakan bahwa ada orang yang lemah lembut berbicara, itu bukan mencerminkan dia orang baik, tidak mencerminkan. Bukankah penipu menggunakan pakaian-pakaian yang orang baik? Itu kan dulu Saya nggak pertama bilang tuh. gitu, Jadi Pak. Anda salah. Kalau Anda bertemu dengan kami tidak akan terkesan yang bahasa lemah lembut.
Itu Ya memang suara saya gini, Pak. Bukan saya buat-buat. Ya udah begitu juga saya begini dari tadi ngomong. Kesopanan bukan kebenaran, tidak mencari kebenaran kesopanan itu nih. Dari tadi konotasi bicara saya atau Kenapa ini bicara kita saya ada malah ini memang jadi seperti inilah saya. malah jadi baper? Kok kita bahas topik Yesus Isa malah lari Saya kemana? sedang menjelaskan pertama tentang cara-cara berdebat. Kelemah lembutan bahasa tidak mencoba itu orang baik, tidak. Catat oleh Anda. Nah sekarang saya jelaskan juga. jadi kita Quran, teriak aja gitu. Saya sedang berbicara, katanya yang bicara dengan saya. Bagaimana Anda yang setiap hari dari tadi bertanya tapi berbanyak bicara? Izinkan penanya itu banyak mendengar. Kalau Anda nanya dari tadi loh, pertanyaan teman kami nggak ada jawab, Anda nggak bisa menjawab. Tapi Ya, kenapa oke, Anda sekarang bisa Bapak ditanya tanya leher tentang yang mana aja tadi Yesus. ditunjukkan. Pertanyaan mana nggak bisa menjawab Nggak jawab ya. Padahal gampang tinggal Nanti saya tunjukkan. menang loh, kan? Nanti saya kena ini, dapat jualan saya kena ini, aduh. Intinya gini, saya hanya meluruskan, tidak ada klaim bagi kami bahwa Al-Quran adalah kitab yang bersedalamnya adalah sejarah, tidak. Walaupun di dalamnya ada sejarah, diceritakan Yesus, diceritakan Isa ya, Ibrahim, Musa, diceritakan. Tapi kami tidak pernah mengklaim berapa nomor sepatunya Adam, kami nggak tahu. Gimana Adam lahir, kata itu kami mungkin nggak tahu. Atau bagaimana ketika Adam lahir, matanya seperti apa, kami nggak ada cerita itu. Dan bagi kami bukan itu yang kami inginkan dalam kehidupan ini, petunjuk itu. Kebagaimanaan Tuhan, kebagaimana kami maka berharap Tuhan, itu yang harus yang saya ada di bahasan. Siapa Tuhan ini? Tuhan ada, Tuhan kami, itu yang utama. Anda jangan terjebak dengan pemikiran bahwa merasa benar ketika sejarah Anda miliki. Dan sejak itu ditulis kan, siapa yang menulis punya kepentingan. Soeharto aja ada 2-3 versi ya tentang Soeharto, tentang Soekarno. Kalau Pak Angon ditulis atau teman-teman akan berbeda dengan orang yang menulis Pak Angon dan kebencian dan perkebencian. Pahami, Anda orang cerdas loh saya lihat. Tapi Anda dengan kelemahan buatan saya tidak akan terpikir tentang kelemahan buatan. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Apa yang Anda jawab? Saya meluruskan dulu tentang cara Anda berdiskusi dengan kami. Saya pertanyaan kok, siapa? Pertanyaan teman saya jawab kalau gitu. Kalau ini menjawab pertanyaan ditanya dia udah mau jawab ya kan, giliran ditanya dia diam. Nah itulah orang PA Apa yang ini. ditanya? Inilah ciri-ciri misionaris. Misionaris dia dong. Enggak, Kamu nggak ada bertanya gimana sih? enggak berpendidikan dia. Saya belum nanya dari tadi juga nanya saya nggak jelasin. Anda mau menjawab apa yang Anda jawab dari pertanyaan seorang yang tidak bertanya? Coba teman-teman bertanya saya juga kan, saya cuma menjelaskan bagaimana dia mengatakan bahwa Edis baik, dia bilang. Saya mengkomentari itu. Dan saya tidak Iya, terjebak artinya dengan kan mereka hal- tidak teriak-teriak, artinya memberikan orang kesempatan bicara, tidak memotong orang lain kalau Saya bicara. meluruskan dari tadi kan. Dari tadi Anda memotong-motong, buat apa ini saya dengar ini? Saya nggak ada motong, Pak. Kita kan debatnya. Ya itu tadi bilang waktu Bang Angon mau menjelaskan, kamu bilang kamu mau menjawab, itu tidak motong namanya. Saya nggak ada motong Bang Angon. Saya bilang, Lira kamu diam dulu biar Pak Angon. Barusan bukan yang tadi, bukan yang tadi. Yang barusan ini. Retorika. Oke, sekarang kita mulai dari awal coba. Yuk, sekarang kamu Wira diam, Pak Abu diam. Coba. Sekarang Ya, Pak jangan Angon. Kau Justru saya ngatur kami deh, ini komal kami nih. Ini komal kami, jangan kau ngatur kami. Kau ikut aturan kami. Saya mau kasih narasi sebentar ya. Kau ikut aturan kami. Tenang. deh. Ngasih dulu kamu Ibrahim. Dengerin narasi orang dengerin. Ya, coba dengar. Ini saya mau buat narasi antara Kristen dan Islam pada hakikatnya adalah Islam kemudian ada, artinya nabinya selanjutnya itu justru adanya Islam untuk meluruskan kesesatan Kristen. Nggak mungkin orang Kristen meluruskan orang yang ada di zaman akan datangnya, itu salah. Nah untuk itu ketika di Al-Quran dikatakan musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi, yang benar dibenarkan, yang salah dihapus, itulah karakter daripada Al-Quran, yang mana orang-orang Kristen dahulu kan biasa dia menulis kitab dengan tangannya, dengan akalnya, dengan revisi-revisinya. Untuk itu diluruskan oleh Islam. Islam itu dengan turunnya Al-Quran menjadi pembenar. Untuk itu kalau dikatakan tadi nggak ada dalam Al-Quran, berarti Al-Quran membenarkan orang yang dahulu, begitu. Tetapi ketika dia berkata sesuatu, berarti yang sebelumnya itu salah. Nah itu yang dikatakan muhaiminan alaih, menghapus semua ajaran orang-orang yang sebelumnya, karena memang Nabi ini estafet, gitu. Ya lanjut. Oke Pak, Tambahkan lagi makasih Pak dikit. Abu.
Nah, jadi kalau Al-Quran meluruskan atau mengoreksi kitab sebelumnya, berarti begini, kalau di dalam Alkitab atau Bible saya itu kan Yesus lahir di dalam palungan, dan seperti saya katakan tadi ya, ada orang Majus yang melihat kelahiran itu datang ke tempat itu. Nah, kalau memang itu salah, kalau memang Al-Quran mengoreksi, coba berikan data yang lengkap. Misalnya gini, Yesus bukan para Majus yang datang, tapi ini. Nah, itu kan mau diatur orang Kristen. Al-Quran nggak bisa diatur oleh orang Kristen. Tapi yang membuat Al-Quran itu sendiri wahyu dari Allah. Jadi ketika dikatakan Maryam itu lahir di bawah pohon korma, as it is, berarti kalau seandainya palungannya jauh daripada pohon korma, berarti itu salah karang-karangan. Begitu cara berpikirnya, mudah. Oke, kalau begitu saya terima sementara. Artinya harus ada data tandingan yang lebih lengkap. Coba harusnya kan kalau gue teruskan lagi, Bunda. Perhatikan kalimat kami. Sebentar Pak, nanti saya luruskan. Ketika anda menyebutkan, saya luruskan dulu. Aduh, sebentar dong Pak, sebentar Pak. Nah, saya janji saya tenang, tapi Bapak jangan diam dulu sebentar. Nah, kalau contohnya kalau misalnya guru mengoreksi murid yang melakukan kesalahan, misalnya mengerjakan soal matematika, dia bilang, oh itu salah. Nah, harusnya kan dia memiliki jawaban yang benar, ini yang benar. Ada data tandingannya loh gitu. Nah, kalau memang Al-Quran mengklaim, membenarkan, mengoreksi ajaran sebelumnya, harus ada data tandingan yang lebih lengkap. Tuh kan saya tidak sabar loh menunggu Anda berbicara. Anda harus sabar juga menangkap apa yang kami sampaikan. Sabar Anda ya. Pertama begini, Quran sekali saya katakan bukan kitab yang di dalamnya di bawah ini cerita paling benar, nggak begitu. Tetapi Quran itu petunjuk bagi orang beriman, bertakwa, hudalina sudah mutakin. Datang dari Tuhanmu untuk mengenalkan siapa itu Tuhan, siapa yang bukan Tuhan. Dan apa yang harus diperbuat sebagai hambanya. Nah, bagaimana kami sebagai makhluk Tuhan bersikap kepada Tuhan. Itu yang Anda harus pahami. Ketika Anda ingin bahwa Quran kami menjelaskan seluruh permasalahan yang ada di kitab-kitab, ada beberapa kitab di bumi ini yang kemudian dikatakan salah. Coba bayangkan bagaimana Weda harus diperbaiki oleh Islam. Berapa kasus Weda yang mungkin salahkan? Tidak demikian, saudariku. Anda tidak pantas memaksa Quran harus seperti maunya Anda. Tetapi ketika Anda melihat bagaimana Quran menjelaskan, itu cukup bagi kami. Dan sekali lagi Pak, Anda pahami, ketika Tuhan bertemu dengan kami, Angon, saya nanya, siapa Yesus dulu? Nggak bakal naik gitu. Di mana Yesus dulu lahir, apa Isa? Nggak ada pertanyaan itu yang Tuhan tanya kepada kami. Pandainya kami bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris yang kami tanyakan, tetapi bagaimana kamu hidup. Jadi ketika kami tidak tahu di mana Yesus lahir, siapa yang melahirkan, katakanlah atau di mana, itu bukan sesuatu yang urgensi, bukan saudariku. Dan Anda sekali lagi ketika ingin mendapat jawaban itu dari Quran, kan tadi Quran bukan untuk itu datangnya. Yang Anda tanyakan, Pak Angon kenapa sholat? Kenapa Yesus sholat? Itu mungkin lebih enak. Pak Angon siapa Tuhan Pak Angon? Itu lebih enak. Karena tugas Quran itu ya seperti itu tugasnya. Anda meminta kepada sesuatu yang itu bukan tupoksinya. Paham ya? Pahami Quran itu apa? Kitab Anda sebagai apa? Kalau Anda menjawab kitab sebagai bentuk maaf ya sejarah, ya udah sejarah, bukan kitab suci dong. Kadang tidak tuntunan kan? Tidak ada tuntunan, tidak ada ajaran yang mendidik manusia, mengajar manusia kepada bagaimana benar bertuhan, bagaimana cara bertuhan. Anda nggak ada di tempat Anda. Kalau kami mau balikan Bunda tentang apa yang ada kami pada kitab Anda nggak sama sekali masuk ke dalam itu. Anda nggak mengenal Tuhan Anda nggak mengerti bagaimana Anda bertuhan. Tidak ada. Yang ada adalah yang boleh saya simpulkan, ketika baginda Yesus begono Anda malah begini, ketika Musa begono Anda begini, ketika Ibrahim begono Anda begini. Itu yang terjadi. Ketika Muslim sama begononya dengan Musa, sama begononya dengan Ibrahim, sama begononya dengan Yesus, Anda Halo? Nggak ada suara Bang Abu itu, Bang Abu nggak ada suara. Jaringannya mungkin. Oh, saya ada itu si Pak Angon itu tadi hilang. Pak Angon. Jadi jadi memang Islam datang tadi, saya katakan lagi, estafet daripada semua nabi-nabi. Kita nggak menyalahkan yang benar-benar. Nabi itu pilihan Tuhan. Ketika nabi itu berbuat maksiat, berarti itu penyimpangan daripada kitab suci yang dibuat oleh orang-orang oleh tangan manusia.
seperti Ya, jadi Harun membuat begini, Pak berhala Abu. dan Pak Abu, semuanya jadi begini. juga Nabi Nuh berzina, Nabi Lut. Nah itu adalah tangan-tangan orang Bani Israel yang jahil-jahil. Ya, jadi begini Pak Abu. Nah, kan soalnya dalam kedua kitab suci ini bertentangan. Nah, mana yang benar? Karena Nggak, satu bilang Yesus disalib. Oke. Nah. Yang satu bilang dia tidak disalib. Nah, Makanya tidak mungkin ketika bertentangan, Sebentar, Pak, sebentar, ketika Pak. bertentangan berarti salah yang bertentangan Iya. dengan Al-Quran. Jadi Iya, makanya yang saya benar bilang. adalah penyalipan. Nah itu yang benar. Kalau udah dikarang-karang penyalipan, sementara nggak ada kata-kata Yesus disalib, itu nggak ada sama sekali. Mereka berkhilaf, ada yang dibilang digantung harinya, jamnya dan sebagainya. Itu bukan jadi fundamental pijakan atau pegangan. Di dalam Islam jelas masolabuhum wa maqtaluhum walakin subbihalahum, nggak dibunuh, nggak disalib, akan tetapi diserupakan makhluk yang lain. Yesusnya diangkat. Nah itu dikatakan begitu. Rofa'a Iya. fis sama. Ya, jadi diangkat ke Pak Abu, langit. Ya. ya sebentar Pak Abu. Jadi gini kan seperti saya bilang tadi, ya kan kita juga sepakat ini bahwa tidak mungkin kedua kisah ini benar, mutlak ada satu kebenaran. Makanya kita cari apakah memang dia benar-benar disalib atau dia diserupakan. Nah, pasti ada. Kalau Alkitab benar berarti Al-Quran palsu. Kalau Al-Quran benar berarti Alkitab palsu. Kan hanya dua pilihan itu. Nah, makanya Bukan kita begitu. maju. Itu salah Kita cara maju. disiplin ilmunya. Yang kemudian itu mengkritisi yang belakangan. Itu yang benar, karena yang namanya orde baru, orde lama, itu ketika berkata orde baru, ya orde baru itulah yang memang berhubungan dengan mengkritikan orde lama. Orde lama nggak pernah kebayang akan ada orde baru kecuali nubuat. Nah, nubuat itu biasanya sama. Nah, hal ini ketika berbicara hal serupa ini, bahwasannya yang ketika ada perselisihan, katakan kita nggak mau mengalah nih. Nah, kemudian kita uji kitab masing-masing. Benarkah kitab masing-masing ini buatan manusia ataupun wahyu dari Tuhan? Nah, hal ini yang paling memang menentukan ketika diuji ternyata Al-Quran wahyu dari Allah. Terus Bebel ternyata surat-surat atau kesaksian-kesaksian, kumpulan surat-surat, berarti bukan dari Allah. Nah, yang begini harus dikalahkan, dibuang jauh-jauh, diambil Al-Quran, begitu. Ya. Jadi gini Pak ya, artinya kan begini, seperti saya bilang tadi. Nah, kalau memang Al-Quran mengoreksi Bible yang Yesus bukan disalib, harusnya kan ada yang jelas siapa yang disalib. Justru kan Al-Quran ini kan banyak tafsir. Ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Enggak. Di Al-Quran nggak ada sebut-sebut bilang- Yudas. Itu penafsiran Israeliat di antara kalian juga, di antara orang-orang Kristen. Makanya Al-Quran hanya mengatakan mereka Kalau di itu Kristen berselisih ada. terhadap kebenaran. Begitu dikatakan Al-Quran. Kalau Tujuannya Kristen supaya orang dahulu tidak ada bisa mengikuti kebingungan, kebenaran Pak. dari Al-Quran. Begitu. Kalau di Kristen tidak ada kebingungan, jelas yang disalib itu adalah Yesus. Siapa nggak ada kebingungan sampai ada denom ribuan, itu artinya memang kalimat atau teks-teks yang berbicara tentang transenden ini gabrol gitu. Kalau dalam Islam berhubungan dengan yang gaib atau apa, nggak ada perselisihan. Yang ada perselisihan berkenaan dengan fikih. Artinya kita mau beribadah nih. Oke, Sholat, kalau nggak ada caranya gimana? perselisihan, Nah, berarti baru ada yang perselisihan, itu menggantikan masalah Isa fikih. ini siapa Pak? Nah, Berarti- kalau berarti masalah tidak ada akidah perselisihan. itu nggak ada perselisihan. Gitu. Di kalangan kaum muslimin itu semua Isa itu nggak ada perselisihan. Siapa yang menyelisihi Isa itu ada nabi atau utusan? Wa ayyadnahu biruhil qudus. Nabi yang dikuatkan dengan Jibril Roh Kudus. Itu jelas Al-Quran mengatakan demikian. Tetapi dikatakan dia Tuhan, orang Islam mengatakan Yesus Tuhan, pasti kafir, bukan Islam, gitu. Jangan soal ketuhanan dulu Pak, soal faktanya gini. Kalau nggak gini ya, saya Nah, memberikan di kalangan data-data. kaum muslimin nggak ada Nanti- persisian itu. Ini kan bicara masalah kaum muslimin. Iya. Kalau di Kristen memang tujuannya kita meluruskan mereka.
Bapak jangan mengambang. Bapak terlalu mengambang, Pak. Gini. Apanya ngambang? Itu udah tegas saya Kan jelas. Yesus ini kan dia hidup di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia jelas hidup di abad pertama, ya kan? Lalu ada orang-orang pada masa itu, orang bangsa Yahudi yang hidup bersama-sama dengan dia. Yang menolak dia itu kan bangsa Yahudi melalui imam besar Kayafas. Ada tentara Romawi yang menggiring dia ke penyalipan. Ada ibunya yang menyaksikan dia disalib. Ada murid-muridnya yang melihat dia ditangkap. Ada juga perempuan-perempuan lain seperti Maria Magdalena, Maria istri Klopas. Ada Yusuf Arimatea yang menurunkan mayatnya. Ada begitu banyak orang yang mengambil andil dalam proses penyaliban ini. Itu maksud saya. Mereka tahu itu Yesus, karena di Taman Getsemani Yudas memberi kode kepada tentara Romawi bahwa itu benar Yesus. Jadi tidak mungkin salah tangkap. Nah, dan orang Yahudi pun menghakimi mereka di penghakiman mahkamah agama. Nah, setelah Yesus tertangkap kan nggak lepas lagi, digiring dari Pontius Pilatus ke Herodes, versi balik lagi ke Yahudi. Pilatus. Versi Yahudi Sebentar. justru hina benar itu, versi penyaliban itu. Jadi Artinya bahkan gini, Pak. dihinakan raja dunia raja dengan pakai Artinya gini, kalau sekarang gini aja deh. mahkota daripada duri, itu penghinaan memang, karena memang nggak ada apa-apanya, itu kebohongan semua, dia Tuhan gitu. Itu versi Yahudi ya. Bukan itu masalah perlunya Tuhan. diludahin. Nah, yang mana yang harus diambil? Maka dari ada Islam datang meluruskan semuanya. Itu sebetulnya perselisihan itu di kalangan Saya mereka itu luruskan tidak ada supaya kebenaran. muslim itu nggak ketipu ya. Nah, ini lain Kalau lagi nggak nih. gini aja. Host, izin dulu host, coba Iwan Setio ini penghujat nih host, turunkan aja. Ya, kenapa Ini penghujat takut? ya. Saya pakai data. Penghujat. Saya bukan yang penghujat. bagus naik lah. Semua yang saya Nanti sampaikan ujung-ujungnya berbasis data. Ujung-ujungnya Sebentar, mati nggak teman-teman ya, terima. sebentar ya teman-teman ya, baik, baik, Nanti bentar, ujung-ujungnya bentar, menghujat. aman dulu, Dia Bang bakal Ira. bagaimana, bodat. Aman dulu, siapa yang ingin meluruskan tadi itu siapa? Luruskan nih. Baik, aku bertanya dulu ini. Sebelum kamu luruskan Ide dulu, bahwa sebelum kamu orang luruskan, yang aku ingin bertanya dulu disalibkan ini. mengganti Yesus Sebentar, teman. itu berasal Sebentar. dari Dengan belum dongeng naik, ada Iwan kata Setio, anjing, belum apa-apa, udah Gnostik. kejar-kejar Ketika kau kau. bilang kau mau Kau masuk ke Maloro sopan meluruskan, santun, aku ingin kau bertanya sedikit. dulu ini. Ya. Dengar dulu, sabar. Yesus itu berbahasa apa? Ayo. Yesus Yunani koine kan? Bagaimana kau mau meluruskan kami di sini? Yesus berbahasa apa aja kau nggak ngerti? Kau nggak Ya tahu? Yesus itu parah, pakai oke. bahasa Ibrani, Yunani Aduh, koine, Aram. bangun, sila abang Bu, sila maklumkan sama dia itu sebenarnya Yesus itu berbahasa apa? Nggak tahu orang ini, botol ini. Nah, kita kan sebetulnya tujuan diskusi itu to get point. Jadi Iya, untuk dia pakai mendapatkan bahasa semua Arab poin, juga. Kamu kita baca perlu orang kitabnya. pintar, Aku jangan punya orang bukunya penghujat. kalau pengen tahu Kalau Yesus penghujat itu berbahasa nggak ada. apa. Udah saya bilang ini Nggak Iwan ada. Setio ini penghujat. Ini Kita manusia nggak akan bajingan ada ini. dapat poin kalau orang-orang yang memang kayak Coba, siapa mau jawab? Saya jawab ya. preman begini gitu. Kita nggak butuh seorang preman dan kuat dan berani. Nggak bisa, nggak berani. Mau dikasih benar, kalian nggak mau terima. Kau aja jawaban kau udah salah, kamu ngasih benar. Jawaban salah Coba gimana? dijawab Yang pertanyaanku salah dengan gimana? benar. Yesus itu berbahasa apa? Ayo, dijawab dulu Ya. itu. Yesus berbahasa Arab. Ya, Dia bisa makanya gimana? juga berbahasa Bible berbahasa Arab. Yunani. Mana Karena Bible bahasa berbahasa Yunani Arab? itu bahasa yang berlaku Ayo tunjukkan umum. mana Di Bible laut- berbahasa Arab? Ayo. Ya, gimana Siapa sih tunjukkan ini? Mana tunjukkan dulu. Ada atau enggak? Apanya? Bible berbahasa Arab itu mana? Ayo tunjukkan. Bible berbahasa Ya, ciri Bible yang Kan ada, dikanonisasi. Mana Bible berbahasa Arab itu? Ayo tunjukkan. ciri Kristen. Kenapa berbahasa Tunjukkan mana? Yunani? Mana Ayo, Bible berbahasa coba. Arab itu? Mana? Yunani Tunjukkan. koine. Sudah. Ketika kau mau bilang meluruskan dulu Bible-mu itu yang berbahasa Arabnya mana? Mau lihat? Tunggu, saya buka bukunya dulu ya. Ya, sila tunjukkan. Nih. Kalian ini kalau ditunjukin dalil juga tetap kalian bantah. Memang namanya umat yang tidak terima dengan kenyataan. Umat tidak sadar diri karena sebetulnya yang kau bantah kebanyakan justru Bible-mu, PA. Nih, aku kasih lihat nih, kalian lihat nih.
Ya, supaya jangan congok. Nih. Kamu lihat nih. Coba saya diperbesar nih, ya. Semasa hidupnya, ya semasa hidup Yesus, bahasa yang digunakan bahasa Yunani nih. Nih, kamu bantah lagi. Kamu bantah lagi. Ya, Apa itu berbahasa Arab? semuanya pakai terjemahan. Apa itu tulisan Arab itu? Ayo, apa itu tulisan Arab? Ayo tunjukkan. Apa dikasih Mana Bible berbahasa Arab dibantah, itu? udah dikasih Kok dalil, tulisan Roman dibantah. dikatakan Kalau tulisan kamu Arab? bantah, kamu Tadi tunjukkan bicara- data pembandingmu. Mana Bible bicaranya berbahasa Arab itu Arab, wajarnya sekarang ditulis di Nih, dalam kamu lihat Arab. nih. Arabic di tulisan mana? Nih, Itu kamu tulisan lihat Roman ini, yang kau bawa itu. pensil saya nih. Jangan Bahasa harus Yesus gimana? itu Mana berbahasa Arabnya mana? adalah Manuskrip berbahasa Arabnya mana? Ayo. apa ini? Mana manuskrip berbahasa Arabnya mana? Itu permintaanku mana? Bahasa apa ini? Tunjukkan berbahasa Arabnya mana? Tadi kau bilang kan itu berbahasa Arab kan itu. Penuh kebohongan. Dia juga menggunakan bahasa Mana bahasa Arab Arabnya? nih. Kau Dia bisa juga menggunakan bahasa Arab. itu bahasa apa? Ayo. Tulisan saya Kau nggak bisa bilang begitu, Yesus Mas disalib, Bogor. Yesus berkata Kamu berbicara. kasih pembantahan, Eli, kamu lama pakai sabachthani data, itu bahasa tunjukin apa? data pembandingmu. Eli, Bukan lama congor sabachthani aja itu di bahasa sini. apa? Ayo. Hah? Ayo dijelaskan. Eli, lama Ya. sabachthani itu bahasa Nah, apa? ini Apa pengaruh itu bahasa Arab nih. Parah ini orang. Mau meluruskan. Ya gimana mau meluruskan bahasa bahasanya aja belum ngerti dia. Kita mau ngomong bahasa Arab bahasa Yunani silakan. Jadi, Coba ngomongnya jangan bahasa Indonesia lah. Bahasa Yesus Indonesia itu dikarang-karang Tuhan Kristen ada itu. dua bahasa Ntar ada yang ilah, ntar ada berlaku Allah, umum ntar di ada Leopape, Palestina, ada yaitu bahasa Ileha. Yunani Itu dan nggak bahasa gampang itu Tuhan gampang jangan dibawa-bawa diskusi. nggak bisa, Coba nggak punya kita data, berbicara songong. bahasa aslinya Yang diminta Bilang Bahasa begini ya, Arab, silakan. ketika dia Apa? disalib menurut Kristen, ketika dia disalib di tiang salib itu, ketika dia disalib, dia tidak berbahasa Yunani. Karena kalau kau bilang publik di kedaerahannya itu dia orang-orangnya itu ketika berbahasa disalib dia Yunani, menggunakan bahasa maka Arab. dia tidak menyebut Eli lama sabachthani di dalam bahasa Arab. Nih. Itu membuktikan bahwa Yesus berbahasa Arab, bukan berbahasa Yunani. Lo kok membuktikan dia juga Yesus menggunakan itu bahasa hanya catatan daripada Kristen untuk menjelaskan bahwa Di mana Yesus Kebenaran pernah Yesus. berbahasa Yunani? Di mana Yesus pernah berbahasa Yunani? Eli lama sabachthani berasal dari Tunjukkan bahasa datanya, ada kata-kata Arab. Yesus yang Dan berbahasa Ibrani apa berbahasa Yunani. adalah kata Aram sekaligus berasal dari Di mana? bahasa Ibrani ya lama. Jadi di sini kita melihat bahwa Iya, sebenarnya Yesus yang diminta datanya. sendiri di banyak bagian Alkitab menerjemahkan Elohim sebagai Theo. bukan itu permintaanku. Turun aja Bukan itu Tuhan. ditanya. Coba, Aku Yesus turunkan pakai bahasa orang Arab. Indonesia. Yang ditanya Apa Yesus diminta? pakai bahasa Apa Arab dijawab? bukan Isa Al-Masih. Ya aku minta manuskrip Iwan, dalam Iwan. bahasa Arab. Aku kasih lihat lagi nih. Karena pengikut Yesus Nih, itu kamu lihat nih. Baik, kalau tidak ada turunkan. Nah, lihat. Isa Maryam surat 3 ayat 5. Ngarang aja. Tapi dari mana, ya? Aku turunkan ya, Bos. Aku Dongeng turunkan ada ya, orang di yang mana? mau meluruskan. Ujung dulu semuanya aja. Kamu lihat dongeng nih. Yang apa Isa yang nih. diminta, apa yang Yang diminta. itu siapa? Isa Al-Masih ya. Situ siapa? Ya. Situ siapa? Ide orang lain Baik, yang baik, disalibkan baik, nih. baik. Ide orang lain yang disalibkan. Baik, marilah kita memuaskan nafsu di pagi hari bersama-sama memadu asmara karena suami sedang tidak ada di rumah. Ya, ia sedang bepergian jauh. Itu majalah porno. Ayo coba. Coba nih. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keterangannya dipegang-pegang. Ini majalah porno. Majalah porno. Kau itu nggak ada data. Apa yang diminta? Naiklah Yesus ke atas keledai betina yang baru saja dicuri dari Betfage. Lalu Yesus memasukkan jari telunjuknya dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Betfage, sehingga Yesus mengeluarkan cairan berupa mani. Orang-orang Israel yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, inikah pekerjaan Mesias? Itu.
Naiklah Yesus ke atas keledai betina yang baru saja dicuri dari Betfage. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Betfage. Orang-orang Israel yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, inikah pekerjaan Mesias? Nah, ini kejawab. Kau tidak mau kondusif kau. Ini kau tidak mau kondusif. Ya salah, yang dicuri palsu. Siapa bilang palsu? Siapa bilang palsu? Ya, kok Yesus di ayat ini mengeluarkan cairan berupa mani? Ya, kok Yesus mengeluarkan cairan berupa mani sehingga orang-orang Israel yang menyaksikan kejadian tersebut berseru, inikah pekerjaan Mesias? Nah, ini kau jawab dulu. Kau jawab dulu ini. Ya, kau jawab. Ya, kau diskusi tidak mau tertib kau. Mendingan saya baca Amsal. Ya. Berfirmanlah Tuhan melalui perantaraan Hosea. Surat 34, 12. Pergilah dan kawinilah perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, sebab mereka bersundal hebat membelakangi Tuhan. Amin. Haleluya. Diambil ya. Diambil dari mana? Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan gundik orang itu. Perkauslah mereka dan berbuatlah kepada mereka apa yang kamu pandang baik. Iblis tidak mau sujud kepada Adam nih. Iblis tidak mau sujud kepada Adam nih. Diambil dari mana? Dari dongeng. Mereka bersandal di Mesir. Mereka bersandal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada kepala. Mereka telah kubentangkan permadani. Marilah kita memuaskan nafsu birahi di pagi hari, bersama-sama memadu asmara. Karena suami saya sedang tidak ada di rumah, ia sedang bepergian jauh. Haleluya. Amin. Terus kemudian berfirmanlah Tuhan melalui perantaraan Hosea, pergilah dan kawinilah perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Haleluya. Amin. Malu kau. Malu kau. Situs apa? Marilah kita beriaya, kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Haleluya. Amin. Dongeng dalam Al-Quran nih. Marilah kita beri ayat kita anggur, lalu kita tidur dengan dia,
bangsa Arab itu bangsa supaya kita menyambung keturunan dari ayat kita. Kalian catat. Makanya kalau saya kasih kalian catat, kalian contohkan. Kayak ini nih pun Datang ke tunjangan konstitusi yang kau buat sendiri, ini kitab suci atau majalah porno. Kekecewaan menerima kenyataan bahwa Al-Quran itu mengambil dari apokripa, kitab mereka Injil Matius palsu, lalu dimasukkan dalam wahyu Allah. Masa Injil apokripa dimasukkan wahyu Allah? Mereka bersundal pada masa mudanya. Udah ya, jangan nangis. Kalian banyak Di belajar. sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ini majalah porno atau kitab suci. Haleluya. Kata bapak kau yang buat sendiri gitu. Amin. Irwanto. Ya, sebentar ya, sabar ya teman-teman, saya ngomong ya. Jadi kau bilang Al-Quran mengambil dari kitab-kitab yang lain yang justru di dalam kitabmu itu Tuhannya saja itu binatang gitu loh. Coba di mana binatang? Sabar dulu, tenang, sabar kok ketawa, santai. Kok kamu yang nangis? Lukas Yohanes 1:29. Sabar, tenang dulu. Ketika tenang. Kok tantrum gitu loh, kok Adam. Coba dengar dulu, sabar, tenang ya. Tenang. Di mana? Di Yohanes 1:29. Ya ini saya baca. Ketika Yohanes melihat Yesus, inilah anak domba. Domba itu binatang bukan? Binatang. Maka Kristus binatang jelas. Itu saya tidak pakai dalil. Sebentar dulu, tenang dulu, saya pakai dalil. Makanya di Wahyu 19 nomor 7. Ini saya pakai dalil. Bukan kayak kamu gitu loh. Di dalam Bibelmu ini dikatakan, marilah kita bersorak-sorai bergembira karena perkawinan anak domba. Binatang lagi, Yesus binatang mengawin akan encerot segi di wanto gitu loh. Nanti Yesus itu laki-laki. Iya, laki disebol nanti itu kan satu-satunya Tuhan yang yang beranus dan berkontol kan Yesus gitu loh. Terus apa gunanya kontolnya Yesus itu? Keluar dari surga, coba keluar dengar dulu saya tanya. Keluar dari surga, surganya siapa? Keluar surganya siapa? Surganya bukinya Maria. Coba keluar, bukan bukinya Maria, coba keluar dari bukinya Maria itu. Surganya siapa? Surganya Yosef. Dengar. Saya kan masih menjelaskan nih. Ya, coba ya, panas dia teman-teman. Jadi Yesus itu keluar dari surga. Surganya siapa? Surganya Yosef, tua bangka tuh, apa namanya? Puki. Keluar dari lubang puki. Ada Tuhan keluar dari lubang puki. Coba, aduh. Nangis, tepuk tangan dulu untuk saya. Nangis juga ya, apa ya. Saya pakai dalil ya. Bersorak-sorai bergembira, siapa yang akan dicerot sama Cus? Si Irwanto dan Kristen lainnya. Apanya yang dicerot? Muridnya. Gitu dia. Setia dicerot sama Cus yang punya kontol itu sebentar petang kelapa tuh yang keluar dari yang keluar dari surganya Maria alias Puki. Coba dengar. Coba, bukinya Maria habis diintrot sama Cus juga. Di mana? Jangan kau ceraikan istrimu, wahai Yosef, karena mengandung dari Roh Kudus. Itu di mana? Coba. Bukan gitu. Lu kasih telepon. Sabar, tenang. Ini kan temanmu. Tenang. Iwan. Iya, saya rendahan sekali. Kalian sabar dulu. Pakai data. Udah ada datanya tuh. Jangan datanya, saya pakai data, aku tanya. Pakai data. Apa mulawang dari Kristen tuh? Kamu bukan. Sabar. Pembunuhan. Sabar dulu ya, sabar ya. Yesus kan keluar dari surga. Coba ya, ini kayak pakai data. Kau jawablah kalau hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11 pakai dalil. Jangan diturunkan teman-teman ya. Nih nangis. Tantrumnya. Ya oke. Saya tidak tantrum. Coba oke. Saya tanya sama kamu.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, yang lahir Yesus. Tuhan kan? Kutanya. Enggak, kita masalah tadi Isa dan Yesus. Ayo kembali ke topik. Ya itulah, makanya kalau saya balas jangan nangis. Saya lebih kejam. Aku biarkan gitu loh. Naik lagi. Harusnya yang kalian bantah dong. Apa data apa itu dari Kristen? Kok enggak ada itu dalam Al-Quran? Coba berikan data bantahannya. Itu bukti. Ya, apa mau dibantah? Itu udah ada Kristen. Coba kau tandingan gitu mana? Mana Al-Quran yang membuat gitu? Itu orang bikinan Kristen kok. Kalau tidak ada data bantahannya, berarti kau nggak berhak membantah itu. Ya, ngapain Kristen? Bantah orang tidak ada, orang hanya mau menghujat kok. Ini Pak, kalau kamu tidak punya data bantahan untuk membantah data-data kami, artinya kau tidak berhak. Artinya apanya datamu yang di bawah? Artinya data kamu gak punya data. Coba. Artinya kamu kitabmu itu palsu, ngerti nggak? Apa yang di bawah di Al-Quran? Ada Al-Quran tadi ditampilkan gitu nggak? Apa yang saya mau tonton gitu loh? Ya kamu kan nggak bisa menunjukkan Isa di mana lahir, di bawah pemerintahan siapa yang hidup, dia dari suku apa. Di sebelah timur Baitul Maqdis. Di sebelah timur Baitul Maqdis. Dari arah sebelah timur lari ke situ di dalam Al-Quran surat Maryam 17. Kau baca ke atas tuh. Sabar dulu, tenang. Kau bertanya dalam Al-Quran begitu. Dengar. Kau bertanya ke sebelah timur Baitul Maqdis di surat Maryam dari 17. Kau baca ke bawah tuh. Dengar. Kalau bertanya begitu, coba pertanyaanku sederhana. Tuhan yang keluar, yang lahir ini Tuhan bukan? Pak, siapa yang menyaksikan dia tidak disalib? Ya Allah ya Rabbi. Ya, wong di dalam kitabmu sendiri tidak disalib kok, gimana sih? kamu masih dari Abu Tahurub rupanya ya. Kamu pernah Oke, aku tanya sama kamu. Yohanes coba ya Ibrani 5 nomor 7. Ketika Yesus ketakutan sebagai manusia, iya, coba dengar dulu. Dengar dulu saya ngomong. Ini ya. Saya pakai dalil. Ketika Yesus ketakutan, Injil. sabar dulu, tenang. Oke. Coba gimana sih kau ini, berarti salah nih kitabmu. Membuang ini semua. Nggak ada ilmu, saya membawakan Ibrani kisah para rasul. Ada 2 ayat nih saja ya. Ya, coba dengar ya. Jangan pakai kitab bantah Yesus disalib. Kalau Alkitab saya jelas Yesus disalib. Kalau kau pakai data saya, nanti itu menusuk jantungmu, mempermalukan kau sendiri. Siapa yang menyanyikan nomornya disalib? Coba silakan Bang, lanjut Bang. Keempat. Silakan. Siapa yang Yesus disalib? Oke. Yang mana silakan? Sarah dia bisa kondusif nggak? Hidup di abad pertama. Diam. Dia udah kondusif, Bang. Dia udah orang itu. Udah goyang dia. Iya. Oke, sekarang siapa orang lagi bicara. mata Diam dulu. yang melihat Isa itu disempakan? Sekarang begini. Baik, saya jawab, Anda bisa diam. Ya. Al-Quran sudah jelas menjelaskan Isa itu diangkat ke langit dan diganti dengan orang diserupakan. Siapa saksinya? Kalau orang tahu, berarti Saksinya ini bukan siapa? rahasia. Diam dulu. Siapa? Saya diam dulu, saya menjawab. Saksinya, Kalau berikan ketika Anda saksinya. makanya diam. Ketika orang bertanya siapa saksinya, berarti orang akan tahu kalau yang disalib itu bukan Isa. Paham? Maka inilah kekuasaan Allah, dia mengangkat Isa ke langit tanpa sepengetahuan orang dan diganti dengan orang diserupakan. Kalau ada saksinya, berarti orang-orang tahu yang disalib ini bukan Isa. Lalu orang yang akan diserupakan tahu. itu siapa? Yang diserupakan itu siapa? Al-Quran tidak menjelaskan itu, hanya diganti dengan orang yang diserupakan. Kenapa dia nggak teriak? Aku bukan Isa, Oke, sudah. aku bukan Sabar. Kenapa dia pasrah aja disalib? Sabar. Ya. Sekarang saya sudah jawab. Giliran saya bertanya. Ketika di Markus menjelaskan bahwa dia disalib kira-kira jam 9, kemudian di Yohanes jam 12 Yesus masih di persidangan. Mana yang betul? Keduanya betul, Pak. Ya kok keduanya betul? Ya, Markus jam 9. Apa jam 9 sama jam 12 itu betul? Beda kan? Satu menurut perhitungan orang Yahudi. Mana datanya? Mana datanya? Romawi. Mana orang datanya Yahudi. bahwa mana data? Mana data? Kamu Bahwa Markus kamu dari tadi nggak nunjukkan data. Mana datanya? Kalau Markus menggunakan perhitungan orang Yahudi, Yohanes menggunakan perhitungan orang Romawi. Mana datanya? Data.
Silakan. Ya karena orang Yahudi memulai Ya, hari itu jam data. 6 sore. Saya tidak mau asumsi di sini. Data. Jam 6 sore itu dihitung sebagai jam pertama. Data. Sekarang saya tanya, Markus orang apa? Markus orang apa? Jawab. Oke Pak, Markus oke orang lah, apa? anggaplah ya. Nggak bisa Anggaplah semua anggap-anggap, yang di babel Be. saya itu salah. Nggak bisa Salah. anggap-anggap. Kau Sekarang cerita berikan dong anggap itu, kejelasan jangan yang cerita lebih agama. Agama itu lengkap, tidak lebih disangkut anggap runut, kita. lebih detail, ada kronologi, ada saksi mata. Saya- Coba baca, saya sudah jangan- jelas. Buku sejarah dengan buku suci, kitab Nanti suci akhirnya jangan kan disamakan. omdo. Kau tahu nggak omdo? Omong Buktinya, doang dan kacau. Kau yang omdo dari tadi, otak kau kosong. Buktinya Kalau kau fakta nggak- sejarah. Kau dari tadi Fakta tidak sejarah ada itu mengeluarkan dalil. Kau fakta tidak sejarah itu mengeluarkan dalil berselisih. dari tadi. Ya, kalau kita berdasarkan fakta sejarah itu buatan manusia, akhirnya terjadi perselisihan. Ini fakta sejarah dengan firman itu tidak sama. Ya, fakta sejarah tidak selamanya benar. Seperti fakta sejarah bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Benar atau salah? Karena Yesus Ini itu fakta Pak, sejarah. bukan hidup di negeri dongeng, dia hidup Ah, dia di lari-lari. bangsa Romawi yang besar, Lari-lari. yang pada saat itu menguasai dunia. Saya Bukan- tanya. bukan Saya tanya. hidup di Kau tempat tidak yang menjawab. sepi. Kau tidak menjawab. Dari mana datanya? Markus menggunakan perhitungan orang Yahudi, Yohanes menggunakan perhitungan orang Romawi. Datanya mana? Ya datanya ada di Alkitab bahwasanya Mana datanya? Tertulis bahwa Markus menulis. Mana tunjukkan? Bahwa Markus menulis berdasarkan perhitungan orang Yahudi. Di mana datanya? Berarti kau akui dulu ada proses penyelipan. Di mana datanya? Tunjukkan dulu datanya. Kalau kau nggak mampu menunjukkannya, kau sebut biar kami cari. Kami semua pegang Alkitab ini. Nah, dan pertanyaan saya, kenapa kitab suci menggunakan kata kira-kira? Kira-kira ini sesuatu yang pasti atau tidak? Ya kira-kira kan bukan artinya itu. Berarti salah. bukan kitab suci. Kok kitab suci tidak punya kepastian? Kitab suci itu mengajarkan yang pasti atau tidak? Oke, lalu apa kepastian? Saya yang tanya, Al-Quran kalau saya tanya, misalnya belum, itu saya belum ke sana. yang diserupakan? Kitab suci mengajarkan yang pasti atau tidak? Jawab. Apakah kitab suci itu suatu kepastian? Kau jawab. Iya, makanya tunjukkan dari Al-Quran. Jawab dulu. Apakah kitab suci suatu kepastian? Oke, berarti Jawab. siapa yang merupakan itu? Kau bisa nggak Apakah kitab suci suatu kepastian? Jawab. Iya, tentu, tapi tak nggak Tentu. pasti. Baik. Kalau ketika suatu kepastian, apakah kata kira-kira itu suatu kepastian? Kira-kira itu maksudnya sekitaran, misalnya jam kira-kira jam 3. Artinya Jawab pasti dong jam 3. Artinya Berarti nggak jam pasti dong jam 3. Apakah kata kira-kira? Kira-kira Sarah, itu Anda diam. artinya tidak mungkin kita tahu tepatnya di mana, tapi Berarti tidak pasti. Kira-kira itu bukan kata pasti. Berarti tidak pasti. Itu Bukan maksudnya kepastian itu kira-kira. bisa jam 3 lebih 5 menit. jam 3 Itu tidak lebih pasti 5 lah, jam. karena Bisa jam 4 gitu, bisa jam 4 Kira-kira, kurang 5 tapi menit gitu. bukan berarti Ngomong tidak ada aja, peristiwanya. pasti aja kok nggak ngerti. Zaman itu nggak ada jam. Iya, zaman itu tidak ada jam. Loh, Artinya kan kalau tidak ada jam, kalau tidak ada kenapa jam, ditulis makanya bisa jam? tahu jam segitu. Kepastian. Kukira kurang murah juga kau. Hah? Jangan. Alexis mengatakan bahwa zaman itu tidak ada jam. Kenapa Markus menulis jam? Kira-kira jam 9. Katanya belum ada jam. Kenapa ada kata jam di situ? Bagus nggak? Kira-kira bagus nggak otakmu? Atau otakmu bagus? Jangan tanya. Kira-kira otakmu bagus atau Saya otakmu tanya bagus? kenapa ada kata jam di ayat itu? Katanya belum ada jam. Kenapa ada kata jam? Bang Reparasi izin dulu enggak, saya jelasin sedikit. Kira-kira. Oke. Silakan Bang Eka. Gini Elvis, diam dulu Elvis. Gini, ketika kejadian itu tidak ada jam, bagaimana lalu kita bisa merujuk bahwa waktu itu seperti dengan situasi yang terjadi? Gini, saya kasih kau gambaran ya. Dan teman-teman Kalau jangan Isa itu ngakak, ada nggak pelan aja jamnya? kalau ngakak. Kira-kira Isa itu di Sabar, mana? sabar, sabar, hari aku apa? belum ngomong. Enggak. Ya, jam. Kira-kira Jadi Isa gini, itu ada nggak? untuk menentukan jam diserupakannya berapa Yesus disalib dan jam berapa dia mati itu gampang. Bagaimana caranya? Pertama, Anda harus melihat faktanya. Apa faktanya? Yesus disalib itu menunduk dia. Itu satu ya, dia belum mati tapi dia menunduk.
Nah, dari ciri fisik ini kita bisa menunjukkan bahwa Yesus itu disalibnya sekitar jam 3. Kenapa jam 3? Dan hadapnya kemana? Jadi posisi Yesus disalib, kalau perkiraan jam menurut kita ya, itu jam 3. Kemudian dia mengarah ke barat. Karena kenapa seperti itu? Karena matahari jam 3 mengarah ke barat. Oke, jangan melebar. Ya. Lalu kenapa kitabmu abad 7 Sebentar. mengatakan Yesus tidak Jadi disalib? ketika sekitaran jam 3 matahari Poin itu sudah kita ada di bukan barat, soal jam. dan Poin tidak ada kita, satu orang pun yang dia mampu disalib. melihat matahari itu. Kenapa Oleh karena kitabmu itu, abad 7 kalau mau tahu mengatakan Yesus dia tidak disalib jam disalib? berapa, Apakah menurut kitab ini fakta buta- dan buta situasi sejarah, kejadiannya, Yesus atau itu karena Nabi disalib Muhammad di itu buta seputaran huruf? jam 3 dengan Sarah mulai melihat nggak bisa diri diskusi kita. dia. Sarah mulai oleng, nggak bisa diskusi. Nggak apa-apa. Orang menjelaskan dia Nah, nyerocos. dengan jam. cara Nyerocos melihat ya. ciri fisik Bicara bagaimana dia Yesus nyerocos. menghadap ke bawah, berarti Yesus itu tersalibnya jam 3, posisinya menghadap ke barat, berhadapan dengan matahari. Ya, gitu Sarah. Atau Lalu teman-teman Kristen kenapa kalau kitab diskusi abad pakai 7 otak, mengatakan jangan dia tidak pakai disalib? asumsi. Lalu Jadi kenapa semua itu kitab harus abad dinarasikan. 7 Contoh aku, mengatakan bang, dia tidak Yesus disalib? disalibnya jam 3 bang. Kenapa jam 3? Karena pada waktu itu kita lihat dari ciri fisiknya Yesus menunduk, berarti Yesus tidak mampu melihat matahari silau. Iya, lalu Nah, dia kenapa menunduk. kitab Oh, abad berarti 7 Yesus disalib jam 3. mengatakan Itu Yesus tidak faktanya. disalib? Iya kan? Ya, sekarang kamu jawab mengapa kitab abad 7 mengatakan dia tidak salib? Apakah karena gagal sejarah, Loh, karena Muhammad justru buta huruf? kitabmu yang mengatakan. Coba kau baca 1 Korintus 15:15. Apa bunyi ayatnya? Apakah karena Kami Nabi ternyata kalian itu berdusta buta terhadap huruf? Allah tentang Apa seorang karena yang dia bernama tidak bisa Yesus baca Kristus Taurat, yang Zabur, dikatakan dan Injil? dibangkitkan. Ternyata Allah sendiri tidak membangkitkannya, dan andai kata benar orang mati tidak dibangkitkan. Kitabmu yang ngomong, kok bukan kami. Itu Aku nggak usah pakai Al-Quran, aku pakai kitabmu aja. Nah, Coba aku artinya baca 1 kamu, Korintus 15:15. artinya DNA buta huruf itu masih ada melekat di Baca darahmu. dulu. Baca. Itu kan bukan proses penyaliban. Itu 1 Paulus Korintus menegaskan 15:15 bahwa dia itu hidup mereka dari membantah kematian. bahwa ada Dia kebangkitan. bangkit. Dia menyatakan Kalau dia tidak ada hidup. kebangkitan berarti tidak ada penyaliban. Paham kau? Ya, Kitabmu yang ngomong, bukan aku. Mengatakan tidak disalib. Sudahlah, kitabmu yang buta mengamini huruf. kitab kami. Ayo dong, jujur dong. Kenapa dia? Karena Muhammad buta huruf. Ini aku baca kitabmu loh. Aku tidak baca kitabmu, aku baca kitabmu. Justru kitabmu membantah. Ayo Ya, jujur dong. bahwa Yesus itu tidak disalib. Itu bukan masalah Yesus. Paham? Ayo dong kalian jujur. Oh bukan, mari kita baca lagi dalilnya nih. Gue kasih satu ayat lagi nih. Di dalam Kisah Para Rasul 25 pasal 19, Paulus berkata, mereka berselisih paham tentang ajaran mereka tentang seorang yang bernama Yesus Kristus yang dikatakan sudah mati, padahal Paulus dengan pasti mengatakan Yesus hidup. Paulus ini yang bikin Galatia 3:13 tentang penyaliban Yesus. Lalu Paulus menyatakan kepada orang-orang di Kisah Para Rasul kalau Yesus tidak mati. Kemudian dijelaskan di dalam 1 Korintus 15:15 bahwa Yesus tidak bangkit. Ini semua di kitabmu. Apa yang kalian bisa bantahkan dengan aku? Ikuti kronologinya. Paulus tidak membantah. Sudah Yesus baca salib. dulu, janganlah Dia orang di buta dalam huruf Ibrani tidak membaca, dia lalu Ibrani tiba-tiba itu membantah sesuatu yang dia tidak menyatakan paham. bahwa karena gini, Kan aneh. Paulus itu Ini kitabmu yang hidup ngomong, di zaman Bu bangsa Sarah. Yunani Yang ngomong kitabmu, Bu mengimani Sarah, dan bukan aku, percaya Bu Sarah. tidak ada kebangkitan. Orang-orang Iya. Yunani pada masa itu yang tidak percaya kebangkitan. Ini Itu bodoh orang kali orang Yunani. Kristen ya. Makanya Paulus Inilah menjadi menekankan Kristen itu memang bahwa sudah dilugatkan Yesus menjadi bodoh di bangkit dalam dan 1 dia Korintus hidup. Orang Kristen ini bang Akal, yang kami orang Kristen ini sebutkan bang itu isi kitabnya. alergi baca Alkitabnya bang. Iya. Makanya kalau abang suruh Saya baca dulu gitu, dia nggak akan kitabmu, mau bacanya. Di situ Dia alergi tertulis orang ini tidak ada baca kitabnya kebangkitan, sendiri. tidak ada kematian. Ibu bantah, tapi ibu bantah dengan narasi yang ngawur ngidul. Mana lebih hebat, ibu atau Coba bunyi kitab tunjukkan ibu saya yang mana diimani banyak Paulus orang Kristen? membantah ada kematian. Coba ada penyalipan. Kisah Para Rasul 25:19, coba dibaca.
Iya, apa katanya di situ? Apakah Paulus membantah ada Tadi aku sudah bacakan Kau tadi. baca lah. Apa Tadi udah katanya? dibaca sama Baca sendiri Bang coba. Akal Sehat. Kau nggak dengar kan, Sarah? Paulus Kau nggak dengar di tadi udah ayat dibaca yang kan? lain menekankan bahwa dia menderita sampai akhir hidupnya. Dia tidak membantah Baca penyaliban. dulu Bu, biar Kau orang lepas Kristen tahu. konteks. Kau ini Kau ada memang baca karena ke ada Ibrani, ilmu. Kisah Para Rasul. Dari Sedangkan di tadi situ kau ngomong itu tidak ada proses ilmu. penyaliban Yesus itu ada di keempat Bibel aja Injil. kau bantah, aneh-aneh orang Kristen ini. Apa yang tertulis dibantah, tapi bantahnya nggak pakai dalil. Yang saya tunjukkan sama ibu itu dalil dalam kitab ibu. Kisah Para Rasul 25:19. Kenapa kau Paulus bagi kitab menyatakan saya? Kau nggak kepada punya data pengikutnya kan? kalau Yesus hidup. Di dalam 1 Korintus 15:15 Paulus menyatakan bahwa Yesus tidak dibangkitkan. Ini semua ada dalam kitab yang aku baca, kitab ibu. Berarti Bapak masih bisa Jangan dulu. bantah saya, bantah kitabmu. Aku kan cuma bacain. Makanya kalau mau diskusi itu pelajarin dulu Bibel deh. Bikin malu orang Kristen kalian berdua nih. Si Elvi, si Sarah, ngaku-ngaku apologi. Jadi gini ya, memahami gini ya. Bibel aja nggak paham. Yang kontradiksi ini, yang bertentangan ini antara Al-Quran dan Bible itu jelas-jelas bertentangan. Tidak usah, saya tidak usah. Artinya ada kisah Bible yang dengan Bible aja, palsu, sesama isi ada Bible aja kisah kontradiksi. yang dongeng, karena tidak mampu Cuman memberikan kitab itu membantah aja, data Yesus kitab salibkan. dongeng yang dikatakan kitab dongeng. Ketika kitab itu bisa diubah-ubah, itulah kitab dongeng. Sebenarnya itu kan ajaran Bukan Basilides abad kitabmu 3. itu bukan kitab suci, tetapi kitab karangan manusia karena semudah udel orang Kristen mengubah-ubah isinya. Al-Quran Itu mana pernah ajaran diubah-ubah? tentang serupakan itu udah ada di Inilah orang abad Kristen ini. ketiga, yaitu Injil Nekomal nggak ada Basilides. dasar ilmunya, Injil Basilides landasannya, itu pun ngomong Injil ngawur palsu ngidul. mengatakan Akhirnya Yesus beginilah jadinya. diserupakan. Mungkin Bikin itu malu yang orang dibaca Kristen oleh sendiri kan. si Mukondo ini kan. Udah tua. Kau tapi bepek ngomong do, Bibel nggak modal paham. pepek doang kau. Tahu kau? Iya. Bahasa kau mau Kasian kondo. kan orang Kau di sini Kristen modal ini. pepek doang, nggak percaya kau? Kau misionaris yang udah dikentut bolak-balik kau di gereja biar kau tahu. Bukan nggak tahu kami di gereja tuh kayak mana kau Itu nggak tahu nggak kau? kisah tentang Zoroaster itu? Nggak usah yang kau bawa ceritakan, Tidak cerita usah, tentang kau nih tidak sekarang. usah. Kau tahu dituntut di gereja. Udah berapa kali gua tanya? rambut di belah Hah? 7. Udah Itu berapa kan pendeta cerita ngintut tentang di kau kisah di gereja Zoroaster. itu? Hah? Udah berapa Jadi pendeta Al-Quran ngintut sama itu kau di gereja? sebenarnya campur sari. Dada kau di jamaah-jamaah udah berapa kali? Hah? Diadu-adu. Udah nikmat kali kau rasa? Hah? Kau misionaris, tapi kau bodoh. Ada Zoroaster itu kan kisah Sebentar Sarah. berjalan di atas rambut belah Sebentar. Kau nyerocos saja kau penjelasan lari-lari. kau nggak mau terima. Kau pikir kau mau kami dengarkan di sini? Sebentar, jangan lari-lari. Ya. Pesantren banyak itu toy. Apa Wih, kau Elpis kan toh? Kau ini Elpis nggak nyambung. Apa kau Elpis? Hah? Nggak nyata? Hah? Perlu kubuktikan, perlu kuvideokan nanti Atau semua saya gereja buka pendeta di Indonesia. alur NTT, atau saya buka pendeta di alur NTT yang mencabuli birawati di gereja, bahkan 14 orang di bawah umur. Sementara perempuan Gimana? Apa? Bagaimana kalau pendeta kau di laki-laki alur kenapa? NTT? Kalau kau Kau laki-laki jawab kenapa dulu. mau jumpa kau rupanya? Bagaimana pendeta di alur NTT? Jawab. Woi, Pendeta alur NTT Kalau kau jawab. laki, itu Bu Sarah bentar perempuan. doang. Nah, terus kalau kau Enggak, laki-laki, saya kenapa tanya kau laki-laki? Elpis. Kamu apa? Mau jumpa kau? Elpis. Kalau laki-laki mau jumpa? Woi, Elpis, ya, ya. kau jawab saya. Kau mau jumpa, Bagaimana Elpis? pendeta di alur NTT? Ya. Kau jawab. Kau jawab dulu. Oke. Bagaimana pendeta di alur NTT yang mencabuli 14 orang birawati, 10 diantaranya masih di bawah umur? Ya. Bagaimana dengan itu? Nah, di pesantren melakukan itu, Pak. Saya tanya pendeta di alur. Ya. Benar. Ya silakan kau jawab. Bagaimana menurutmu? Itu benar apa salah? Loh, ini data, saya buka data. Itu benar apa salah? Saya tanya bagaimana menurutmu? Itu benar apa salah? Saya tanya bagaimana menurutmu? Jangan tanya saya lagi bertanya nih. Ya kamu kan yang mau ngasih tahu seperti itu. Penilaianmu benar apa salah? Saya bertanya kau, ini pendetamu. Penilaianmu benar apa salah? Loh, saya lagi bertanya bagaimana menurutmu? Nanti saya bertanya. Berarti kau tugasmu menjawab. Nah, maka saya akan jawab juga. Ya? Tugasmu menjawab bagaimana menurutmu? Pendeta di alur yang memperkosa biarawati 14 orang, 10 diantaranya masih di bawah umur. Bagaimana menurutmu? Ajaran atau oknum? Kami nggak pernah ngajar seperti itu. Ajaran atau oknum? Kami
Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ajaran atau oknum? Siapa bilang tidak mengajarkan? Kalau di gereja itu mengajarkan. Jelas kami tidak pernah mengajarkan seperti Mengajarkan. Baik, saya bacakan. Saya bacakan ajarannya. Saya bacakan ajarannya. Kalau di Kristen itu ajaran. Saya bacakan ajarannya. Pelecehan itu, pemborosan itu adalah ajaran kalau di Kristen. Saya bacakan ajarannya. Baik. Benar atau tidak? Baik. Kalau aku bentangkan permadani, marilah kita memuaskan nafsu di pagi hari bersama-sama memadu asmara. Karena suami saya sedang tidak di rumah, dia sedang bepergian jayu. Ajaran atau bukan? Perintah kadrun. Lah, ini saya tanya, yang tertulis, yang saya tanya, yang tertulis di Bible, ini firman Tuhan atau bukan? Itu bukan perintah kadrun. Ini firman Tuhan atau bukan? Jawab aja. Itu adalah kisah orang yang berbuat Firman jahat Tuhan seperti atau bukan itu. Bible-mu? Artinya Allah mencela itu. Kau baca Jawab ayat dulu. Baik, Allah, baik. Ajarannya begitu Allah ya. mencela peristiwa Baik, itu. baik, baik, Jangan baik. kau bangga itu perintah kadrun. Baik, baik. Bu Sarah diam, Bu Sarah diam. Otak Kalau kau, Anda Sarah, membantah kau udah diam, itu kau, Sarah. perintah, Kau udah bolak-balik saya akan ditidur bacakan pendeta di satu gereja, dalil. kau diam aja. Ya, saya akan bacakan satu dalil. Hosea 1 nomor 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea. Ini, diam dulu. Diam dulu, diam dulu. Diam dulu. Saya tanya, diam dulu. Melalui Nabi Hosea, Allah mau melihat bagaimana. Perintah atau bukan? Perintah atau bukan? Apa katanya perintah atau bukan? Firman Tuhan yang kata Hosea apa Perintah atau bukan? Yang Hosea Dengar ya, 23:1. dengar, drone dengar. Oke. Itu ada Drone anjing kau. Saya jawab dulu, saya bacakan dulu. Misionaris. Jadi Sarah. betul tadi yang kami bilang, kelemah lembutan kau itu tidak menunjukkan kebaikan kau sama anjing. Hosea, ya. Binatang Itu kau, perempuan. Sabar Bang Wira, sabar Bang Di Wira. gereja kau, tahu kau. Sabar Bang Wira. Mengambil seorang istri Tugas habis dari enggak ada sabar-sabar ini sudah ini Bang. Ku buktikan pun bisa jumpa kita untuk buktikan kau. Sebentar, Bang Wira, sebentar, di gereja. Allah mengasihi Saya Udah, kau tanya, nggak bisa menyangkal Sarah. kau udah bolak-balik di bangsa di Israel gereja. itu Yang saya dianggap tanya, dia Sarah. sebagai bangsa yang Yang saya tanya itu perintah atau bukan? Ini yang saya tanya. iya. Perintah atau bukan? Itu khusus kepada Nabi Hosea, bukan Iya, kepada perintah semua atau umat. bukan? Perintah atau bukan? Perintah Allah kepada Hosea. Perintah berarti kenapa Tuhan mau menyuruh Hosea menikahi wanita pesundal? Iya, karena Betul. Allah ingin membuktikan bahwa Allah begitu mengasihi bangsa Israel yang digambarkan sebagai kekasih istri bahwa bersundal dengan ilah-ilah lain. Sarah, bilang aja gini.